Yes. adalah full of surprises. Yes. Dadakan. Ya kan? Dadakan. Sambal didadak enak gak? Enak dong. Ih, apalagi juga buat detiker semua di sini ya. Apa kabar sih? Kamu Mana sama- Laidin, Mana Batin, Neza. Ini ampun sekarang di TV yang ini. Yoi, Rams, ya kan? Nasi. Rames, kurang soalnya. Salah. Kamu kemana aja sombong banget. Ya kan begitu, emang Edo kan yang siaran dari kemarin kan. Maksudnya jangan sampai dibutakan sama dunia gitu loh, Za. Kalau Salesma. Masih pakai kata salesma nggak sih? Tahu nggak salesma? Enggak. Ada yang tahu nggak? Pilek kan? bahasa apa itu? Bahasa Madura, nggak mungkin bahasa Madura. Kayak saya juga Pasti itu bahasa Minang. Minang masih oke lah. Madura tuh kayak nggak ada juga silsilah gua Madura. Namanya Jaki tuh detikers ya. Iya. Eza, apa Kayaknya kabar hari ini? baik, biru banget deh. Kayak Iya, kita semangat kayak- yang membiru. Kayak anak muda ya. Iya betul. Biru itu kan identik sama SMA. SMA abu-abu ya? Enggak, tapi pesantren gua biru. SMA-nya biru. Karena beda swasta ya. Iya, beda swasta. Jadi emang dia mau ungu, mau, Iya, mau biru, kuning, bebas Betul. gitu. Ya. Tapi aku ngerasa kayak kita kayak balik-balik ke zaman 90s gitu ya. Hip-hop. Kayak hip hop Yoi. banget. Apalagi hari ini kita akan kedatangan satu musisi, hip-hop. satu rapper Yoi. asli Indonesia. Too fat. Itu Malaysia ya? Tapi zaman lu rapper tuh apa? Siapa ya? Zaman aku. Ayo. Kayaknya Eminem tuh udah wow jadul ya. Iya, M. Maksudnya he is the legend gitu. Tapi kalau angkatan aku banget, Iwake. iya, karena kita nonton Keras Sakti kan. Keras. Iya, udah. Tak pernah berhenti, bertindak sesuka hati. Keras sakti. Liang, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Walau halangan, rintangan, membentang. Gak sampai napas ya. Terjadi loh. Nggak sakti nih. Ya kita ntar kedatangan Bass Boy. Iya, nanti sore Detikers kita Detikers. ngobrol-ngobrol juga. Tapi tentunya juga dengan vibe ala-ala 90-an gitu ya. Ini kita juga mau ngasih tahu juga, mungkin gak cuma angkatan 90-an aja, angkatan 2000-an atau bahkan juga dari lintas angkatan, bahkan Lintas ya. generasi. Lintas generasi. Ini diundang untuk berkumpul Wow. dan temu kangen gitu ya, bersilaturahmi lagi juga ya, untuk mendatangi alumni SMA Negeri 1 Budut alias Budi Utomo Jakarta ya. Wow. Gitu. Ini nih akbar yang ke-11 nih ya, Za ya. Seru banget. Yang ke-11 dan harinya ini bentar lagi, Za. Ya. Sabtu 26 April 2025 jam 2 siang. Mulainya dari jam 2 mulai siang jam 2 siang ya di SMA N1 Budut Jakarta. Duh, coba lihat deh Detikers ya. Nah, itu Ini dia. mah berasa jadi kayak festival sendiri ya. Kayak berasa pensi. Zaman dulu ya kan, ya kayak bener. pensi nih. Nanti Bener, itu bener. ada penampilan dari Mus Mujiono, The Soulful, Swasto, Om Leo berkaraoke, potret dan juga DJ Nino. Seru banget. Makanya ini temanya adalah bahagianya kita gitu Asik banget ya. Jadi selamat berkumpul kembali ya. Yes. Apalagi ini keseruannya, kebayang gak sih kalau misalnya sekeluarga gitu ya. Dari misalnya omanya, abis gitu papanya, abis gitu anaknya, ternyata SMA-nya sama, bisa berangkat bareng-bareng nih. Iya, betul. Ya kan, sekali lagi Sabtu 26 April 2025 langsung aja menuju ke sekolah kesayangan kita semua ya, SMA Negeri 1 Budut Jakarta. Oke. Jadi tinggal janjian di grup-grup WA-nya, grup angkatannya, grup gengnya. Masih ngegeng gak sama teman-teman SMA? Masih dong. Masih, Za? Geng, masih, tapi sebenarnya mungkin Lingkupnya ya, lebih sedikit. lebih sedikit. Iya kan, orang-orangnya kan. Karena Benar. emang udah kayak eliminasi satu-satu gitu kan. Betul, bawa koper gitu ya. Maksudnya kalau kita tuh zaman SMA ya tidak dipungkiri ya, kalau setelah kita bekerja kan mungkin ya kita punya kesibukan masing-masing kan. Betul. Ya kan, teman kita ada yang kemana gitu. Jadi ya Betul. sebenarnya itu aja akhirnya. Betul ya. Tapi mungkin juga lebih ke yang namanya reuni itu mengingatkan kalau kayak ini ada momen untuk reconnect lagi Iya sih. gitu. Biasanya kayak aduh udah lama gak reconnect jadi canggung lagi. Tapi karena ada momennya untuk ketemu lagi jadi lebih apa ya, lebih luas gitu. Oh ternyata
masih banyak ya teman-temanku yang seru-seru, yang sefrekuensi, karena biasanya kalau tereliminasi tuh beda frekuensi aja. Iya sih, iya, atau iya. beda waktu nongkrongnya gitu ya. Jadi selamat berkumpul. bereuni ya, betul. Tuh jadi pengen nonton jadi. Nonton Iya, ini. iya. Soalnya bagus-bagus semua ini. Tapi kalau mau tiba-tiba datang itu nggak bisa ya? Gak bisa kan beda SMA. Kayaknya nggak ada nih di buku alumni Bapak. Loh, saya alumni di kantin. Alumni kantin. Alumni Tapi emang kantin. suka-suka gitu loh. Kalau misalnya SMA zaman dulu tuh gue bukan SMA di sini, tapi gue suka nongkrong di SMA yang sini gitu. Atau dari SMP lah. Suka nongkrong gitu. Padahal dia bukan anak situ gitu. Ya, karena mungkin kalau SMA biasanya banyak nih temen SMP kita yang sekolahnya di SMA ini. Jadi kita ngikut nongkrongnya di sini juga. Dari situ. Atau kalau aku tuh nongkrongnya di sekolah lain, tapi emang karena temen lesnya di situ, banyaknya dari situ. Jadi ikutan nongkrong. Bisa. Apa jajanan kantin yang paling ngangenin saat sekolah? Wah, belum sebut merek nih. Ya nggak apa-apa. Besok iklan tapi ya. Benar. Boleh. Dulu tuh gue apa ya, Za? Ini enggak jelly dipotong-potong. Agar-agar. Iya, bukan jelly ya. Agar dipotong susu berbentuk masjid. Ya itu bisa ada, itu ada. Tapi itu bukan SMA sih, SD. Iya SD sih. SD. Apa SMA udah gak segitu zamannya. Ya malu atuh udah gede. Iya. Kalau jajan agar. Tapi itu paling ngangenin pas SD sih. Iya. Zaman dulu. Gue tuh masih ngerasain jajan itu 25 perak loh. Hah, 25 perak. Masih. Aku tuh 25 perak tuh ini permen kaki. Tapi kayaknya gak 25 deh, 100 perak permen kaki yang merah. Iya. Gitu. Dulu kadang kan kalau gue pas sekolah itu pas masa Krismon juga. Jadi masih ngerasain yang murah banget tuh. Dari 50 perak tiba-tiba jadi 500 perak, jadi mahal. Nah itu dia. Ini permen tiupan abang-abang. Nah aku tuh gak tahu karena biasanya yang beli permen tiupan abang-abang kayaknya banyak kan cewek. Cowok jajan itu permen juga tiupan abang-abang gimana tuh? Jadi dia bikin dari pen gitu. Itu gula kali, gulali kan? Iya gulali, ada warna oranye sama hijau. Iya. Terus abang-abangnya set. Habis gitu ada yang bentuk dot, ada yang ditiup dulu sama abangnya. Ada bunga, ada bentuk burung. Nah kalau burung tuh ujung belakangnya tuh bisa ditiup jalan peluit tuh. Iya. Tapi itu gula kan sebenarnya kan? Racun kayaknya ya. Kayaknya sekarang dipikir-pikir kayak apa itu higienitas itu tidak ada. Iya. Itu ya. Gua tuh sempat ngerasain paling mewah tuh ini apa? Ini loh apa yang orang-orangan terjun payung. Orang-orangan terjun payung. Tahu gak lu guys? Orang-orangan terjun Jack, lu kan seangkatan sama gua. Yang ini loh yang dari kresek. Jadi dia tuh apa kayak gambar orang. Atau itu cuma dilempar gitu doang. Kresek tapi tipis banget jadi tipis ringan banget. Iya, jadi itu pasti terbang. Gitu kan. Itu kayak seneng banget. Itu gua kayak Laskar Pelangi saat itu lah pokoknya. Laskar Pelangi. Ya kan maksudnya kayak ini gue keren banget itu kalau punya itu gitu loh. Coba kesini yang mahal-mahal tuh Tamiya tuh waktu saat itu mahal loh. Beyblade punya nggak? Beyblade ya. Beyblade. Yang pas ini kalau di kartun keluar naga kan. Iya kan di kartunnya gitu kan yang keluar naga keluar apa. Kan itu kartun dari kartun. Iya ada kartunnya tapi gue lupa. Tamagotchi ya. Nangis. Siapa di sini yang pernah nangis pengen dibeliin Tamagotchi? Aku. Seneng. Karena mahal Kak. Harus kayak pengen itu gitu. Merengek. Mahal kan? Kayak 25.000 at that time. Dan itu yang dipelihara kan? Tamagotchi tuh yang dikasih makan ya kan? Iya. Dikasih makan, dipelihara. Eskul apa guys? Eskul apa Za? Gue tuh SMA udah gak ekskul lagi. Jadi, karena kita sibuk sama bikin pensi SMA gue tuh. Oh iya. Jadi udah kayak aku anak gaul, aku anak publikasi gitu. Iya. Aku anak ini gitu. Enggak, kayaknya gak ikut ekskul deh SMA. Tapi ada kan ekskul ada kan? Ada pasti ada. Bola, basket. Betul. Abas, anak basket. Ada fotografi. Ada GPA. GPA itu apa? Pecinta alam. Pecinta alam. OSIS mah bukan ekskul guys. OSIS itu organisasi. Iya benar. Bukan. Ada OSIS, ada MPK di sekolah. Majelis Permusyawaratan ke mahasiswa. Apa sih? Kesiswaan ya benar. Ke sekolah. Yang kutunggu gak nih? Yang kutunggu. Kamu apa ekskulnya dulu? Karena dulu gue SMA pesantren ya di Sukabumi. Dulu tuh ekskulnya yang wajib itu justru enggak. Itu kan pelajaran ya? Itu pelajaran justru.
Ini pramuka dan silat. Oh. Apa? Bukan Wing Chun. Wing Chun itu apa? Wing Chun loh yang Ip Man. Enggak, kalau gue silat dulu Bela silat. diri. Oh. Dan faktanya adalah tahu Yayan Ruhian enggak? Mad Dog. Tahu. Itu guru silat gue di pesantren. Keren. Mantap. Cek. Kuda-kuda jauh eta teh tinggali hete. Nah, banyak debu. Bang Agus ABY berarti ya? Apa tuh? Boyayan. Itu beneran deh, Yayan Ruhian tuh dulu dia guru silat gua di pesantren di SMA Hayatan Thayyibah Sukabumi. Saat itu tuh kita maksudnya biasa-biasa aja, cuma pas dia tiba-tiba main film The Raid kan. Lah, ini Kang Yayan gitu. Berarti langsung. Kang Yayan itu main film tuh pas udah alumni. Pas gua udah alumni. Jadi tahu dia terkenal tuh pada saat dulu gitu, bukan berbarengan momennya pada saat masih ngajar. Enggak. Dulu masih pendek rambutnya, Za. Kan sekarang gondrong tuh ya kan, dulu pendek, cepak gitu lah. Kayaknya kekuatannya dari situ deh munculnya. Rambut ya? Dari rambut. Cuma sampo. Enggak makan gorengan kita yang ada di ini, dipukulin. Dites. Iya. Tegas gak? Galak gak? Atau di Enggak film sih. kan dia kan sosoknya cucu cool banget ya. Enggak, aslinya baik banget. Misterius gitu. Aslinya baik banget. Dulu pernah, malah dulu pernah pas waktu itu on air di TV juga. Kan abis on air gue ngobrol kan. Terus pas ditutup gitu, Kang saya lulusan Hatoy Kang gitu. Wah lulusan Hatoy, udah ngambil sabuk coklat belum? Kan dulu cuman sabuk putih, putih, hijau, terus coklat kalau gak salah. Cuma gak coklat itu enggak waktu itu. Oh. Udah tuh ambil sana di Cibubur, di apa? Buperta. Yang Buperta ya? Iya pokoknya yang tempat silat ada tuh di Cibubur. Oh, seru. Anak silat ya, asil. Anak silat, asil. Lu tau Iko Uwais kan? Tahu Ya dong. udah gak apa-apa. Ya dia silat juga sih. Dia silat juga Masih sih. ada hubungannya Masih ada hubungannya, juga, gak apa-apa. gitu. Kalau kenal Iya. bagus lah. Tapi abis ini Detikers kita mau bahas soal ini nih. Kayaknya juga dompet kita sudah cukup bersilat-silat nih ya. Untuk apa tuh namanya berbondong-bondong. Mencari emas Kak. Karena mau harganya udah mulai memasuki 2 juta lebih ya dari akhir minggu lalu. Ternyata kayaknya masih banyak yang meminati sampai akhirnya sekarang ada beberapa butik yang emasnya habis. Jadi sekarang nggak cuma Sabana aja yang sold out. Ayam ya? Emas batangan juga bisa sold out gitu. Nih, harga emas hari ini update-nya Detikers ya. Untuk Antam 24 karat. Dari level 2 juta per gram. Oh, tapi sempat turun ya. Jatuh 22.000 per gram ya. Di level 1.969.000 per gram. Dalam sepekan terakhir ini rentangnya adalah di 1.965.000 sampai 2.039.000 rupiah per gram. Gitu. Nah, hati-hati buat Detikers yang memang mau berinvestasi di emas, apalagi kemarin sempat diingetin nih, kayaknya kurang cocok untuk yang mau berinvestasi jangka pendek karena harus mempertimbangkan yang namanya buyback. Ya kan, mengalami penurunan juga di level 1.818.000 per gram. Jadi kalau misalnya dulu mungkin sempat beli di harga 1.600.000, 1.500.000, mungkin masih cuan lah ya gitu. Iya. Tapi kalau kemarin belinya udah di angka 1,9, wah buybacknya 1,8, bye-bye nih. Rugi dong. Rugi gong. Rudiger. Backnya Madrid. Aku mau ngenalin kamu sama seseorang. Siapa nih? Ini tentunya juga seorang wanita idola. Oh my god. Yang tentunya akan memberikan informasi yang luar biasa sore hari ini. Wah, pas banget jam pulang kantor nih. Siapa yang pulang jam segini? Ya kan, Asa belum beres. akan. Akan. Tapi kalau di Makassar udah, karena kan udah 4:30 kan. Oh iya Beda sejam soalnya. benar. Kalau orang US kan baru masuk. Oh Iya, benar, baru beli benar. kopi nih jam segini ya. Kita makanya langsung menyapa Iya lagi. Brigadir Cici. Halo. Selamat sore, Brigadir Cici. Halo, selamat sore Afif dan Eiza. Brigadir Cici ini Kak Afif mau kenalan katanya. Iya, aku salam kenal Brigadir Cici. Aku dari Jakarta, usia 25 tahun. Motivasi aku Halo, salam kenal. bercanda. Hati-hati Brigadir Cici itu bisa mendeteksi kebohongan ya. Oh gitu ya.
Brigadir Cici kayaknya cerah banget nih ya cuacanya. Cuaca, iya di belakang Brigadir Brigadir Cici. Cici cuacanya cerah sekali. Di belakang. Suka belibet ya. Iya boleh mungkin sekalian kita cari tahu nih ya dari mana Brigadir Cici melaporkan. Seperti apa? Silakan. Ya, terima kasih Afif dan Eiza. Detikar, sore hari ini kita akan mengupdate informasi di sekitaran kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan, yang mana tepat di belakang saya kendaraan mulai terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Halim ataupun dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Pancoran dan Kuningan juga hingga saat ini baik yang menggunakan jalur arteri tetapi juga menggunakan jalur dalam tol mulai dalam keadaan ramai dan lancar di mana kendaraan masih didominasi oleh kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2 tetapi juga kendaraan roda 4. Dan untuk kendaraan-kendaraan dari arah sebaliknya juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, khususnya bagi kendaraan-kendaraan yang menggunakan jalur arteri sendiri hingga saat ini juga masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Terlihat memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan sore ini bertepatan dengan jam pulang perkantoran yang mana aktivitas masyarakat juga mulai meramaikan sekitaran kawasan MT Haryono sendiri. Untuk itu bagi para pengendara yang melintas menggunakan jalur arteri khususnya untuk antisipasi kendaraan yang keluar masuk dikarenakan pada kawasan MT Haryono sendiri dikelilingi oleh pusat perkantoran. Dan juga kendaraan-kendaraan yang melintas pada saat ini kami lihat masih terpantau dalam keadaan relatif normal atau menempuh kecepatan yang cukup normal. Dan kami mengucapkan terima kasih juga bagi para masyarakat atau para pejalan kaki khususnya yang telah menggunakan sarana penyeberangan orang demi membantu kelancaran lalu lintas pada sekitaran kawasan ini. Dan khususnya bagi para pengendara sepeda motor tidak dihimbau untuk menggunakan trotoar jalan karena trotoar jalan dikhususkan bagi para pengguna jalan kaki. Dan untuk para detikers yang ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda baik ke para detikers yang ada di kota Jakarta maupun kota-kota besar lainnya. Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Eiza dan Afif yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan, dan silakan kembali ke studio. Beli selasih sama mochi. Cakep. Terima kasih Brigadir Cici. Cakep. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Selamat bertugas Cici, terima kasih laporannya. Salam presisi. Tapi kalau ngelihat dari cahaya matahari yang tadi dilihat dari layar ya, kayak enak deh, mataharinya lagi enak, ngerti kan? Tapi tadi kayaknya mendung. Iya. Mendung di arah Depok tuh, mau ke Brebes. Tahu. Jauh Lewat banget. mana sih? Mau mudik ya. Iya. Pokoknya arah-arah Depok sana kayaknya udah mendung. Ini tuh mana sih? Oh, Pancoran. Iya. Kayaknya tuh mataharinya lumayan oke lah untuk ya kan ya nggak setiap sunbathing, hari. Ya kan? Iya boleh. Ya kali ini Terus mau jalan berjemur, sore jalan sore. gitu. Kalau misalnya kayak ke minimarket doang jalan kaki. Nah gitu. bisa. Atau misalnya buka warung, buka usaha, begitu kan, pecel lele. Buka usaha, tiba-tiba gara-gara mataharinya bagus. Woi, cuaca lagi bagus nih. Kita buka usaha yuk, boy. Wah, buka usaha yuk. Gitu tiba-tiba dia buat jual apa kayak jasuke, jagung susu keju ya ini kan. sebenarnya bisa jadi salah satu ide untuk usaha di mana kata Pak Presiden ya, mana ya? Aku sambil scroll juga. Tadi aku udah sempet ceki juga. Katanya menurut Pak Presiden daripada harga cabai di pasaran mahal, tanam aja nih ya. Jadi Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan salah satu opsi biar harga cabai tidak meroket itu adalah dengan menanam pohon cabai di rumah. Wow. Ya, untuk setiap warga. Jadi bila per keluarga punya 5 pot cabai dalam satu rumah, Pak Prabowo ini menjamin harga cabai tidak lagi melambung jauh gitu. Nah, bukan cuma cabai aja, tapi juga ada beberapa sayuran dan juga buah yang mudah ditanam di rumah. Macam tomat hingga timun. Ya mudah tuh untuk yang udah pernah coba ya. Aku juga tahu pohon timun tuh kayaknya gue belum pernah lihat. Maaf punten. Tapi aku memang nanti aku googling abis ini. Pohon tomat gue pernah lihat ya. Nah ada juga usulan ini tuh pertama kali diungkapkan oleh Menko Bidang Pangan
Pak Zulhas ya kan. Dan warga juga diimbau untuk bisa budidaya ikan lele Wih, untuk bisa mantep memenuhi banget. kebutuhan pangan gitu. Jadi nanam cabai, timun, Tomat. lele. Mm-mm. Ya udah kan Ya udah kan nyambel nyambel lele pelan-pelan goreng, tuh. nyambel. Pelan-pelan buka peternakan, sapi buat susu ya kan. Buka pelan-pelan lagi bangun sekolah. Buka pelan-pelan lagi jadi negara. Itu tuh lagi mainin game Iya, Farmville iya. itu ya. Iya, Ini iya, apa? iya. The Sims. The Sims, The The Sims Sims, zaman The Sims. dulu. Sama Bukan. GTA kalau nggak salah. Bukan Kak, Garden apa sih? Harvest Moon. Harvest Moon. Ya kalau Harvest Moon sih gampang ya. Iya. Tapi katanya Harvest kalau Moon gak ada gardennya sih. tapi kan Iya, ada tapi ya peternakannya. nanam ya benar-benar. Tapi nggak ada lele. Catfish. Emang ada? Catfish bahasa Inggrisnya lele. Iya. Nggak sih. ada. Oh ada. Emang ada? Oh. Harvest Moon dan lele. Lah yang pas dia ada zombie ditembak-tembak, itu plan zombie beda lagi ya? Arik. yang ada Tanaman aja. yang ada bunga matahari gini. Nah iya itu. Iya plan zombie, tapi itu nggak bisa dibudidayakan. Ya enggak, orang dia ngelawan zombie gimana? Nanti Aduh, katanya kalau misalnya masyarakat butuh ya Iya. kan, kalau perlu bantuan pemerintah, ini pemerintah akan membuat pelatihan khusus untuk hal tersebut gitu. Intinya adalah ini untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Betul. Jadi kalau kata nyokap Cina. gue nyokap gue yang sering diomongin di rumah nih, Za. Ngapain melihara kucing? Mending melihara kambing. Nah, itu benar tuh. Kalau kucing kan kita susah nih jualnya. Kan kalau kambing susunya bisa diambil ya kan, nanti diternakin. Idul Adha dijual-jualin. Tapi Kita harus kamu nggak visioner. apa-apa misalnya lagi di ruang tamu gitu ya, ngambil paket terus tiba-tiba ada kambing nih gini-gini di kaki. Nah, itu tiba-tiba kan, wah, ada Lionel Messi nih, GOAT ya kan. Go. Oh. Kambing ya Iya kan. iya. Gila mikirnya susah banget. Udah mah nggak siar, maksudnya gue harus nektok cepet gitu loh, Za. Baca. Belum baca misa dulu gak? Katanya mau break ini. Apa gimana? Oh break dulu. Oke guys, terima kasih guys. Oh terima kasih gue. Disuruh. Hah? Oke. Tadi suruh break. Dan Iya, gantian gue, Za. Oke, silakan. Let's Oke. go. Maunya apa sih? Tolonglah. Ini break apa baca? Ini dulu sekali lagi nih. Aku support kamu. Baca, oke. Iya, sok. Nih kita juga ini yang kelanjutan dari apa kemarin kan yang Paus kan meninggal dunia kan, Iya. ya kan? Dan sekarang kelanjutan dari berita-berita Katedral sebelumnya. Jakarta itu akan menggelar misa requiem untuk Paus Fransiskus sore ini. Gereja Katedral Jakarta akan menggelar misa, ini sorry kalau gue baca salah ya, Iya, iya. requiem untuk Paus Fransiskus pada sore hari ini. Misa akan dipimpin oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur MGR Piero Piopo. Sejumlah uskup juga akan hadir dalam misa tersebut. Suharyo mengatakan dari pihak gereja katedral ya, pihaknya juga sudah mengirimkan surat ke paroki seluruh keuskupan Agung Jakarta untuk merayakan Ekaristi. Suharyo berharap sore ini seluruh paroki di Keuskupan Agung Jakarta menggelar Ekaristi, namun jika belum sempat bisa memilih hari lainnya. Sementara itu, Pastor Kepala Gereja Katedral Jakarta, Romo Hani Rudi Hartoko mengatakan akan ada sejumlah tamu penting yang hadir pada misa requiem. Tidak ada pula pendaftaran bagi jamaat yang ingin hadir. Jadi Tapi setahu gue, Za, itu kok udah rame nih katedral dari kemarin. pasti, Dan ini pasti bakal banget. sampai Sabtu Minggu besok juga pasti bakal masuk rame sih. Betul, bahkan juga dikabarkan memang tidak hanya di Gereja Katedral Jakarta aja, tapi juga di Kedubes Vatikan Oh, juga iya. ya, termasuk Bapak Presiden kita juga dan kemudian jajaran dari pemerintahan juga memberikan bunga ucapan Iya, turut berduka berduka cita cita, gitu. Jadi tentunya juga kami ucapkan sekali lagi turut berduka cita dan bisa hadir gitu ya di malam misa juga untuk memberikan penghormatan terakhir ya Iya. untuk Paus Fransiskus. Oke, baiklah. Oke. Kalau begitu Detikers, kita habis ini akan kembali lagi. Yes, kita ngomongin emas lagi. Tapi yang emas ini beda. Apa tuh? Emas tadi Mas Haikal kalau nggak salah. belum itu nanti belum, jam 4. nanti jam 4. Oke, guys. Nanti kita habis ini balik lagi masih di Detik Sore. Nggak cuma ore-ore. Menyapa kembali Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Dedang Abis- tuk dang dus. Oh, wow, ada ini sama manual ya.
Apa namanya kalau musik pakai mulut tuh? Beatbox in the house. Padahal gue ciu, cecau, Bahasa tuh ciu. Bahasa apa? Basah tumiknya. Rapper. Kita habis ini mau bahas sesuatu yang relate banget sama kamu sebagai alumni pesantren. Apa tuh? Nggak Apa deh. nih? Jadi kita mungkin juga banyak dibanjiri sama apa ya, konten-konten Walid gitu. Oh yang Pernah? apa dia? Walid deh ini boleh. Ya, Iya. Walid, nah, gimana sih? Gimana namanya? Walid Nadewi boleh. Nadewi boleh. Hawi mau Melaya. Dapat Nggak usah ucapan di-fusion. Hello pergi. Emang kan gitu nadanya. Kamu beli ini deh merchandise baju Hawimau. Ada Hawimau, tahu yang ada ya? ada yang lirik-lirik. Yang patung-patungnya kan banyak di jalan tuh yang patungnya di situ-situ. parah. Itu kan harimau. Itu Hawi mau bener. Oh iya, itu Oh, Hawimau. iya. Beda. Jadi sebenarnya ini tuh lagi banyak yang diobrolin di sosial media. Karena Soal? ini tuh adalah series dari Malaysia juga ya. Yang judulnya bukan Walid sebenarnya, Bidaah. Nah ini tuh sebenarnya juga menuai banyak kontroversi karena memang gak semua daerah di Indonesia juga boleh menayangkan ini. Atau di beberapa daerah tuh memang di-ban lah. Karena memang isu yang diangkat juga cukup kontroversial. Oh iya. Gitu. Ada beberapa daerah yang larang ya. Jadi ini ternyata di streaming platform Viu ya. Jadi ini tuh baru tayang kemarin tanggal 6 Maret sampai 5 April kemarin. Terus si Walid ini tuh adalah si nama pemeran utamanya gitu. Iya, jadi dia tuh perannya tuh pemuka agama. Tapi yang bikin kontroversial itu dia adalah menyimpang gitu. Jadi fenomenal karena dia menggunakan ya abuse of power lah Kak. Jadi dia dianggap sebagai orang yang dihormati, bukan disucikan lah ya, dihormati, tapi dia malah menggunakan powernya itu untuk menipu daya wanita-wanita. Iya, yang cuplikannya ada kan yang dipegang-pegang begitu kan. Oh, kamu nggak usah zikir, kamu ini aja sama Walid. Ada cuplikannya gue lihat. Allah sudah milih Walid buat saya. Ih, Walid deh, Anissa boleh. Gimana sih nadanya gue lupa lagi guys. Wimau. Nah, ini yang mirisnya lagi, ternyata walaupun sebetulnya kisah Walid ini adalah satu kisah yang fiksi gitu ya, fiktif, tapi ternyata justru di Lombok malah ada Walid versi Lombok katanya. Ini kisah nyata? Iya, jadi ada tersangkanya. Astaga. Ya, yang memang dia tuh terbukti bersalah atau nanti kita akan cari tahu juga mencabuli satriwati yang ada di tempat belajar agamanya gitu. Makanya kita akan menyapa Mas Daniel Pekuali, redaktur Detik Bali yang juga akan bergabung bersama dengan kita dan menceritakan seperti apa sebetulnya Walid versi Lombok ini ya. Mas Daniel, selamat sore. Selamat sore Mbak Isya, Mas Nabil. Halo, lagi di kantor, bagus juga backgroundnya nih ya. Iya nih. Iya. Ini bagus buat podcast di Detik Bali ya kan. Iya benar. Nanti lain kali kemari sekali-sekali. Oh, 2 kali juga boleh. Kalau ke Detik Bali mah kita semangat ya. Iya boleh. Live Detik Bali. Mas Daniel, ini sebetulnya juga cukup miris ya, bahwa sebetulnya juga kita membuat lelucon lah ya soal sosok Walid yang memang adanya di sinetron atau di series film, ini, di film ini gitu. Karena ini memang kisah fiktif gitu. Tapi ternyata justru ada Walid versi Lombok gitu. Boleh diceritakan sebetulnya seperti apa kasus ini dan bagaimana sebetulnya akhirnya kasus ini bisa terungkap, Mas Daniel? Baik, sebenarnya ini teman-teman jurnalis maupun kami Detik Bali sudah menggunakan diksi atau frase Walid Lombok gitu untuk kasus ini. Karena memang para korban itu mereka terinspirasi lagi viralnya serial yang di Malaysia itu soal Walid. Jadi mereka setelah menonton cuplikan-cuplikan video yang viral itu terkait Walid, ternyata kelakuannya kok sama ketika saya waktu
di ponpes dulu seperti itu. Jadi ini kejadiannya kisah nyata terjadi di salah satu pondok pesantren di Lombok Barat. Bagaimana di sana setelah melihat cuplikan-cuplikan itu, para korban mulai mendatangi lembaga perlindungan anak di Mataram di Lombok. Nah di sana mereka menceritakan bahwa kami selama menjadi santriwati di sana, ternyata mengalami hal serupa seperti yang dilakukan Walid dalam serial Bidah itu seperti itu. Mereka dijanjikan untuk salah satu modusnya itu pimpinan pondok pesantren ini meraba-raba terus mencabuli mereka, bahkan bersetubuh dengan mereka dengan alasan dengan modus bahwa saya akan menjamah rahimu nanti akan melahirkan anak-anak yang kelak akan menjadi wali. Modus seperti itu dibawa dengan embel-embel karena dia merupakan salah satu tuan guru, di mana di Lombok adalah tuan guru adalah orang yang paling mengerti agama, dinilai seorang orang-orang yang betul-betul mengerti agama, dan ya kekuatan itu atau predikat itu yang digunakan untuk mengelabui santriwati itu. Sekarang mereka berani bersuara setelah mereka keluar dari pondok pesantren itu dan setelah melihat cuplikan-cuplikan dari serial Walid itu. Berarti ini rentang kejadiannya dari tahun berapa sampai berapa, Mas? Nah, penyelidikan polisi tadi mereka menceritakan bahwa itu dari rentang 2021 sampai ada beberapa tahun berjalan 2021 sampai 2024 kalau nggak salah seperti itu. Nah, polisi pun masih belum mengungkapkan secara gamblang soal kasus ini karena mereka tadi malam baru saja, ini kabar terbaru bahwa tadi malam mereka sudah memeriksa AF Ahmad Faisal. Dia itu adalah salah satu dia yang merupakan menjadi pimpinan pondok pesantren di sana, ketua yayasan, yang sekarang sudah ditahan. Dia ditahan atas tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap santri-santri itu. Baik, sejauh ini sudah berapa banyak korban yang melapor, dan untuk kejadiannya sendiri apakah terjadi di dalam pondok pesantren atau seperti apa, Mas Daniel? Jadi setelah kasus itu viral, maksudnya serial itu viral kemarin, sekitar ada 7-8 orang melapor ke LPA, Lembaga Perlindungan Anak di Mataram. Setelah itu mereka menduga, termasuk Lembaga Perlindungan Anak menduga bahwa ini korbannya ada sekitar lebih dari 10 bahkan 20 orang. Nah tadi kami dapat informasi kabar terbaru dari hasil pemeriksaan sementara dari polisi di Polresta Mataram. Walid Lombok ini mengaku bahwa dia mencabuli dan menyetubuhi santriwatinya di sana. Aksinya ini dilakukan di lingkungan pondok pesantren, di kamar para santri atau di beberapa tempat di dalam pondok pesantren itu. Menurut keterangan polisi saat ini hasil pemeriksaan sementara itu baru 10 orang. Walid Lombok pun mengaku bahwa itu ada 10 orang yang sudah dicabuli, yang dia ingat seperti itu. Tapi polisi maupun LPA Mataram menduga itu nggak mungkin cuma 10 orang, melihat bahwa kekuatan spiritual untuk mengelabui anak-anak dalam tanda kutip santriwati di sana cukup kuat dari sosok Walid ini. Bahkan ini saya juga membaca di Tik Bali nih, Mas, katanya korban juga sempat mendapat ancaman begitu ya? Ya, setelah dalam rentang waktu kasus ini memang mereka mendapat ancaman baik secara fisik maupun psikis seperti itu. Salah satunya adalah mereka bilang bahwa nanti setelah Walid menyetubuhimu atau mencabulimu bakal ada yang mau nikahin kamu seperti itu. Atau nanti kamu bakal dinikahin sama pimpinan ponpes ini yang juga tersangka itu Ahmad Faisal seperti itu. Oke. Ada berapa tersangka sebetulnya? Apakah hanya satu atau ternyata juga ada beberapa orang gitu yang akhirnya jadi tersangka atas kasus ini?
Sejauh ini tersangka baru satu, Oke. dan tadi Walid Lombok sudah dirilis ke teman-teman media di Lombok. Ya. Tersangkanya baru satu, dan memang dia adalah predikatnya itu adalah ketua yayasan yang membawa pesantren itu, termasuk salah satu tokoh agama lumayan besar di organisasi Islam terbesar di Lombok seperti itu. Oke. Hingga saat ini seperti apa update dari proses hukum yang sedang berjalan? Karena ada ya desas-desus juga mengatakan bahwa akan ada hukuman mati justru ya yang akan mengancam ya yang bisa saja dijatuhkan kepada pelaku ini. Itu hukuman mati itu dilontarkan oleh ketua Lembaga Perlindungan Anak di Lombok, karena memang selama ini lembaga ini yang cukup concern terhadap isu-isu atau masalah-masalah pelecehan seksual, pemerkosaan ataupun pencabulan terhadap anak-anak di Sumatera di Nusa Tenggara Barat seperti itu. Kenapa sampai dia mencetuskan bahwa ini harus hukuman mati? Karena dalam 2 atau 3 tahun terakhir kasus pencabulan anak di Nusa Tenggara Barat itu sangat banyak seperti itu. Ada di Sumbawa, ada di Lombok Timur, di Mataram seperti itu. Dan mereka semua itu menyasar korban anak-anak santriwati dan dilakukan di dalam pondok pesantren. Ada bahkan bukan hanya santriwati yang menjadi korban, tetapi beberapa santri pria pun dicabuli seperti itu. Itu kejadiannya di Lombok Timur. Dan ini sudah ini semacam seperti gunung es di Nusa Tenggara Barat yang notabene adalah salah satu daerah yang religius dalam tanda kutip, bahwa di sana banyak pesantren, dan sayangnya kasus-kasus seperti ini justru banyak terjadi di sana. Dan kasus abuse of power itu data adanya di pesantren-pesantren di sana. Makanya FPA mendorong bahwa ini harus hukuman mati. Nah, untuk perkembangan sekarang seperti yang kami ungkapkan tadi, bahwa polisi baru menetapkan AF atau Ahmad Faisal ini sebagai tersangka. Dan penyelidikan masih terus berjalan, dan polisi sekarang saat ini fokus pada penanganan perkara untuk mencari korban-korban yang lain, termasuk mendampingi secara psikologis korban-korban yang sudah melapor, karena sebagian besar mereka masih di bawah umur kejadian. Iya, bahkan ini Gubernur NTB Pak Lalu Muhammad Iqbal juga sudah mendatangi korban ya Mas ya, memberikan support gitu ya. Kemarin Pak Gubernur sudah mendampingi atau mengunjungi beberapa korban di Lembaga Perlindungan Anak. Di sana mereka berkoordinasi terkait masalah itu seperti itu. Dan memang ada dorongan kepada pemerintah, terutama kepada Kementerian Agama, Kanwil Kemenak di sana, karena mereka sebagai regulator dan untuk menjalankan fungsi pengawasan yang lebih ketat terhadap pondok pesantren yang ada di sana. Baru-baru ini memang setelah kasus banyak mencuat di pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat, Kementerian Agama sudah mengatakan bahwa kami bakal membentuk satgas. Tapi memang Gubernur beralasan bahwa itu satgas karena bersifat ad hoc, itu bukan solusi yang jangka panjang. Nanti membentuk suatu regulasi dan betul-betul pengawasan yang sangat ketat, sehingga mitigasi kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi di pondok-pondok pesantren di sana. Untuk para korban dan kemudian juga yang sudah memberikan keterangan, yang sudah melapor, apakah sebetulnya juga sudah mendapatkan pendampingan gitu atau ya juga perlindungan gitu dari otoritas terkait, Mas? Sejauh ini penanganan dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak pertama. Terus kedua, di pihak kepolisian juga sudah melakukan pendampingan terhadap korban-korban melalui Pusat Perlindungan Anak atau Unit Perlindungan Anak PPA di sana, sehingga korban-korban selain mendapat hak untuk
mendapatkan pendampingan psikologis, mereka juga mendapat hak untuk keadilan. Sehingga ini untuk menjadi tolok ukur atau supaya jangan ada lagi aksi-aksi serupa di pondok pesantren selama ini. Betul, miris ya, karena memang juga pondok pesantren ataupun tempat menuntut ilmu gitu ya, tentunya juga harusnya menjadi satu ruang yang aman gitu ya. Iyalah, untuk para santri belajar gitu ya. Baik, dan tentunya berarti kita masih menantikan juga ya update mengenai kasus ini gitu ya. Apakah sudah ada kabar atau tanggal kapan ini akan disidangkan atau mungkin ada prosesi lain dulu, Mas? Sejauh ini memang untuk persidangan memang masih lama karena fokus untuk penanganan hukum karena masih berjenjang, karena nanti kemungkinan besar bahwa akan ada lagi banyak korban yang kemungkinan besar berani melapor. Terus penyelidikan polisi dan penyidikan di aparat hukum kemudian naik ke diserahkan ke jaksa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa naik ke persidangan, atau mungkin saja akan ada tersangka lain dari kasus ini seperti itu. Mungkin ada yang bersekongkol dengan AF ini atau Wadid Lombok ini, atau mungkin cuma dia sendiri seperti itu. Karena penyelidikan masih di kepolisian masih sampai saat ini masih berproses. Baik. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak atas informasinya sore hari ini. Mudah-mudahan juga pendampingan kepada para korban dan juga ya tuntutan lah ya kepada pelaku juga, dan hukumannya bisa diberikan seberat-beratnya. Ya, terima kasih Mas Daniel Pakuali dari Detik Bali. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Mas. Thank you Mas Daniel. Selamat sore teman-teman, selamat bertugas. Terima kasih. Udah sunsetan dia. Udah jam 5. Oh iya benar. Habis ini ke Kuta kayaknya langsung. Harus ke Kuta. Ya kan sunsetan. Tapi di kantornya di mana? Iya. Mungkin ke Gilimanuk. Itu ke pelabuhan dong. Lah, kan naik kapal ke Banyuwangi. Lo nyamperin. Jadi dia yang nyamperin kita ya. Iya, dia ini ngindarin maghrib ya. Iya. Ngindarin sunset. Gilimanuk. Semoga tidak terjadi lagi ya. Maksudnya, nah itu. Ini miris banget. Tadi ada satu quote yang menarik dari Pak Gubernur NTB, dia bilang ini bukan salah pesantrennya, ini karena ini predator. Iya kan, jadi hal kayak gini nih yang sebenarnya bikin citra pesantren jadi nggak bagus, jadi nggak baik gitu. Dan sebetulnya ya miris aja gitu ya, setelah kemarin kita juga dirundung dengan informasi-informasi ya, udah ada tempat seperti pesantren, rumah sakit, iya. yang seharusnya juga memberikan perlindungan untuk pasien, untuk murid, untuk mahasiswa gitu ya, tapi malah jadi tempat yang justru tidak memberikan rasa aman gitu. Nah dan itu dia makanya semoga pelaku bisa dihukum seberat-beratnya, hukuman mati lah, biar memberikan efek jerah gitu ya, dan semoga berita kayak gini tuh nggak ada lagi gitu. Iya. Gitu rasanya juga. Kita bahasnya yang asik-asik aja. Apa tuh Kak? Kayak abis ini kan lagi ya SG tutup nih ya kan. Aduh. Kayaknya sih yoro ya nih kalau ngomong asik-asik. Sempat merah. Makanya gue mau nanya. Tapi gue optimis orangnya. Oh keren. Prime. Optimus. Bumblebee. Nanti abis ini emang mau jam 4 ya? Oh iya udah bentar lagi jam 4. Oke, abis ini kita balik lagi. Tetap di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Oke, welcome back to Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Dari tadi sibuk banget nih jari-jari jemarinya. Lagi ngapain sih? Lagi ngecek-ngecek aja. Ngecek apa? Ini harga pangan dunia. Karena kata Pak Prabowo kan kalau pangannya baik, sahamnya juga baik. Betul. Apa nih? Emang ya? Oh sentimen dulu katanya. Nanti habis ini kita akan bahas-bahas juga sebetulnya apa sih kondisi di dunia atau di dalam negeri yang akhirnya berpengaruh juga sama market kita hari ini ya. Makanya kita lihat dulu sentimennya.
itu tadi dia sentimen hari ini. Tapi biar makin jelasnya kita akan bahas semuanya juga ya, apa yang terjadi yang menjadi sentimen juga hari ini bersama dengan Mas Haikal dari Mega Sekuritas. Halo Mas Haikal, selamat sore Mas. Ini punditnya nih. Pundit. Kan kalau bola ahlinya kan. Betul. Mas, ini hari ini ditutup kayaknya udah jam 4 juga kan? Udah jam 4, 6.630. Salah ini salah. Oh ini salah? Salah. Hari ini kita tutup di bentar. Passwordnya oke jali-jali. Bukan salah. 6613.48 ya Mas? 478 ya. Kurang lebih 0,4-0,5% Iya, lah. 0,32%. Betul. Dengan hari ini transaksinya 12.994 Iya. T. Padahal sempat dibuka di 6.000 berapa nih? 6.600-an iya. 69 sempat akhirnya turun karena mungkin ya kan apa yang ada di atas pasti bakal ke bawah kan. Betul. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Wow. Nggak nyambung sih, cuma keren aja. Mas Eka, ini bisa dibilang apakah pasar masih baik? Ya nggak baik-baik saja sebenarnya sih. Maksudnya masih optimis kah gitu Mas? Oke. Jadi mungkin kita balik lagi, kalau saya biasanya suka trace back ke bursa global gimana. Nah kalau tadi malam itu sebenarnya justru sentimennya itu dari bursa global itu sangat positif gitu. Awalnya kan ya kita udah tahu lah, kita takut gitu sama tarifnya Trump bla bla bla. Dia mau mecat Jerome Powell, nggak tahu yang jadi positif. Nah tadi malam itu sentimennya itu adalah trade war dari China ke US itu udah mulai melunak nih kayaknya. Dimana si US ini tuh udah nge-state mau nge-cut down tarifnya. Tadinya kan dia mau nge-state 145%. Iya. Jadi tadinya si Scott Bessent tuh nge-state dia mau ngasih tarif itu 50-65% aja. Gitu. Yang mana ini pas Nasdaq dibuka itu tuh naik hampir 4% gitu. Tapi once dia mau close, itu dia turun tuh sampai 2,5% lagi. Dow Jones juga tadinya naik 3% jadi 1% lagi. Nah IHSG hari ini tuh mirip-mirip kayak gitu. Tapi apa sih kita sampai minus turun laginya. Di awal naik 0,8%-an, turun sampai minus. Nah kalau sebenarnya kalau dari sentimen domestik ataupun bursa global, sebenarnya nggak begitu ada gitu yang faktor yang benar-benar jadi katalis negatif gitu bagi bursa. Tapi kalau saya ngelihatnya di sini si investor secara umum itu lebih jadi short term minded gitu untuk dia invest. Karena apa? Karena emang uncertainty-nya kita sekarang lagi tinggi, sehingga once ada opportunity untuk back profit dulu, itu tuh kemungkinan diambil gitu. Kayak ini juga nggak terjadi cuman di bursa saham doang, bahkan di UST juga terjadi kayak gitu. Awal-awal yield-nya turun ataupun bonds price-nya naik, di pertengahan sampai close session, UST atau bonds-nya US ini juga dijual-jualin lagi. Tapi close-nya sebenarnya masih naik kalau mereka. Tapi kalau kita juga polanya kayak whipsaw gitu. Awalnya kita naik, di take profit ya di akhir. Dan juga kalau melihat historical price-nya, ya SG ini tuh kan udah menguat hampir 4 hari berturut-turut. Dan juga udah kembali ke level sebelum libur lebaran gitu. Jadinya menurut saya penurunan hari ini tuh wajar banget sebenarnya gitu, bukan sesuatu yang harus kita terlalu khawatir atau gimana. Banyak yang melihat kesempatan bahwa sebetulnya juga time to take profit di level yang mungkin gak terlalu tinggi tapi untuk menyelamatkan juga gitu ya. Dengan kebakaran jenggot banget. Betul. Atau mungkin udah merasa cukup cuannya segitu. Masa udah cukup sih? Pasti belum dong. Emang standar cukupnya Kak Afif berapa? Bukan standar cukup, Mas. Aku jujur Mas ya, aku pertama kali terjun di bursa. Terjun payung. Niagara. Terjun dong. Itu waktu itu ESG masih 8 ribuan Mas. Nah lagi tinggi-tingginya tuh. Dan waktu itu kayak wih kayaknya ini oke banget. Kayaknya masa depan cerah nih ya kan. Mana uang lagi banyak banget. Wah, lagi kayak. Itu uang gue kalau gitu kan gue kiloin. Wih keren. Kayak jibolot. Percaya kan? Enggak lah. Nah terus sekarang itu Mas, karena ya berapa kali ada sentimen domestik ya kan. Yang dimana ISG kayak turunnya makin parah banget gitu Mas. Dan sekarang masih 6 ribu. Jadi kalau bagi gue kayak ini masih belum baik-baik aja sebenarnya. Dan mungkin juga lebih banyak juga the tickers di luar sana juga mungkin seperti itu gitu Mas ya. Mungkin yang masuknya di angka 7 ribu, 8 ribu. Ini masih 6 ribu. Ini kapan naiknya lagi gitu ke atas. Tapi yang pada beli di 3 ribu udah punya mobil baru. Udah punya itu sawah. Ya kan? Udah punya lapangan futsal, gor gitu. Dan kalau orang-orang seperti gue ini Mas, apa yang harus dilakukan gitu Mas? Apakah masih harus wait and see gitu atau ya sabar begitu, atau ya sampai kapan sabar kita juga nggak tahu gitu. Oke, sebenarnya
kalau kita ngomong indeks waktu itu sempat sampai 8.000, kita juga harus ngeliat tuh waktu itu kenapa gitu indeks itu bisa naik 8.000. Kan waktu itu lagi gencar-gencarnya tuh IPO dari grup APP gitu, kayak brand, cuan apa segala macam yang bener-bener ngedrive IHSG itu bisa sampai level itu. Nah sebenarnya kalau kita ngeliat saham yang emang secara historis kayak 20 tahun ke belakang jadi penopang IHSG kayak BBRI dan saham-saham big banks lainnya itu sebenarnya juga trennya itu udah menurun sebelumnya. Nah, once si saham Pak Pepen itu kemarin di outside dari perhitungan MSCI di indeksnya Indonesia yang ada di US. Nah, itu kemarin IHSG itu ikutan tuh pada rontok bahkan sampai 6.100 6.000 gitu kemarin. Jadinya kita tuh juga harus ngeliat itu pendorongnya apa gitu. Tapi kalau misalnya saham big bank sih sebenarnya dari setahun ke belakang ini juga emang lumayan turun dan concerningnya banyak sih faktor-faktornya kayak kalau dari saham-saham himbara kayak liquidity tightness-nya dan segala macamnya. Tapi balik lagi kalau kita ngelihat dari valuasi, kita kan paling basic pakainya PE gitu, price earning ratio. Ini tuh kondisinya udah murah banget nih, seperti yang saya bilang kemarin gitu. Udah bahkan titik termurahnya tuh udah lebih murah dibanding waktu COVID gitu 2020 gitu. Dan cuman lebih mahal sedikit dibanding kondisi 2008 global financial crisis gitu. Jadinya kalau kondisi ke depan sih saya juga nggak ngeliat hal yang terlalu negatif gitu di indeks kita ke depannya. Si yang tadinya ngebuat IHSG-nya itu quote unquote agak bubble udah turun, plus saham-saham penopang itu juga lagi under value. Jadi gitu kondisinya sekarang menurut saya. Oke. Nah, hari ini sebetulnya Mas dari kita ada penurunan di setelah jam makan siang lah ya kurang lebih lah ya gitu. People change their mind atau mungkin it's been decided untuk ya udah mungkin ada yang taking profit atau cabut juga dari market juga untuk hari ini gitu. Tapi apa yang paling siapa yang paling cuan hari ini sebenarnya dengan kondisi yang seperti ini? Kalau sekarang sebenarnya yang cuan banget sih, saya nggak ngeliat ada yang sampai bener-bener satu sektor outperform lainnya. Tapi seperti biasa, once kalau saham itu banyak yang take profit, big banks hancur, biasanya yang agak mendingan tuh saham yang defensive sector gitu, kayak health sector, terus misalnya saham-saham non cyclical dan segala macamnya. Tapi ini kayak normal kondisi aja gitu kalau menurut saya, bukan sesuatu yang kayak anomali. Dan kalau menurut saya yang paling perlu diperhatikan justru sekarang itu ada dua hal gitu yang bisa ngerubah sentimen market gitu. Dua-duanya berhubungan sama US. Kayak pertama adalah proses negosiasi Indonesia sama US ke depannya gimana. Yang mana kita tuh udah ngajuin gitu proposal untuk negosiasi dan deadline-nya itu 60 hari gitu, 60 hari ke depan. Jadi kita masih punya sisa 30 hari misalnya ntar kenapa-napa gitu. Kalau misalnya gak di-approve atau apa. Deg-degannya masih panjang juga sih tapi sebenarnya ya. Kedua, itu saya ngelihat adalah PCE dan rilis data GDP dari US sendiri gitu. PCE itu adalah data inflasi yang dipakai oleh US. Kalau kita kayak negara kayak Indonesia itu kan pakainya CPI. Kalau US itu pakai data PCE untuk nentuin ini kira-kira the Fed ini tuh bakal motong suku bunga atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya PCE-nya inflasinya itu rendah, dia pasti otomatis masih punya ruang tuh untuk memotong suku bunga gitu. Ekspektasi untuk memotong suku bunganya naik, market bisa price in dan stock market juga bisa drive up gitu. Tapi sebaliknya kalau PCE-nya nanti ngelebihin konsensus, inflasinya tinggi, itu ekspektasi motong suku bunga itu rendah dan market ya tentu bisa balik arah agak bearish jadinya gitu. Oke. Apa yang menarik untuk dikoleksi? Kalau dikoleksi sebenarnya masih ada sehari lagi nih sebelum weekend. Kalau untuk besok gitu sampai sekarang, sampai untuk minggu ini, besok itu kalau weekend itu pasti volume trading itu lumayan rendah gitu ya, karena menjelang akhir pekan gitu, karena US-nya Jumat malam di waktu kita masih jalan, jadi cenderung investor asing itu juga agak takut gitu untuk masuk besar ke market. Jadi kalau besok itu pasti kemungkinan besar akan sideways aja gitu. Dan kalau saham kan sekarang penurunan big banks masih turun ya. Nah itu mungkin masih bisa diakumulasi dikit-dikit gitu. Itu mungkin salah satu sektor yang jadi rekomendasi sih kalau dari kami gitu. Perbankan. Iya. Tapi kan dalam sejarah IHSG Mas, saham ini oke apa ada turunnya gitu, tapi naik terus gitu kan Mas ya? Iya, kita bisa ngeliat gitu historical trend gitu. Ambil aja contoh saham 2 big banks terbesar di Indonesia misalnya BBRI, BMRI, BBCA sama BBRI lah gitu, juga itu secara major trend emang naik sih sebenarnya gitu. Berarti emang untuk ya kalau misalnya masih punya rezeki ya bisa mengoleksi gitu Mas ya?
Dan kalau sekarang juga kenapa saya bilang tepat tuh bukan karena itu dia secara major trend naik juga, tapi secara valuasi pun sekarang itu udah di titik yang sangat murah gitu. Sangat murah, iya. Di BCA 7.000 kemarin sempat. Ini masih 8.000-an sekarang kalau nggak salah. Dan juga sebenarnya kalau sentimen positif lainnya di IHSG, kayak analis luar itu UBS itu udah naikin level grade di USG tadinya neutral, sekarang jadi overweight, yang mana bagi mereka itu outlook di USG itu bisa outperform peers indeks lainnya gitu. Jadi kayak IHSG ini jadi alpha lah gitu bisa di Asia market gitu. Wah. Potensi upside-nya lumayan besar karena emang turunnya kan udah jauh banget gitu. Iya jauh banget. Oh sama ini Mas, ini lagi rame juga soal dividen. Kemarin tuh kalau nggak salah BBRI ngasih dividen. Ini kayaknya dividen ini bisa jadi salah satu cara untuk orang biar bergerah terus di market gitu Mas ya? Iya. Ya waktu seminggu lalu lah itu kan bank-bank Himbara sama Big Bank itu pada bagi dividen semua tuh. Waktu menjelang lebaran itu ngebawa IHSG naik banget tuh sampai 6.500. Tapi mereka udah bagi dividen, dan bagusnya lagi mereka bahkan turunnya habis bagi dividen tuh cuma sekitar 7%-an, 5-7%-an. Sementara dividen yang dibagi itu 10%-an kan. Berarti orang yang ngincer kum dividen dan gak jual lagi aja tuh masih untung sebenarnya gitu. Itu mungkin bisa menandakan itu saking murahnya valuasinya. Jadi turunnya udah gak sedalam itu gitu. Oke. Oke. Apalagi kamu mau bertanya apa lagi? Saya ngomong aja mau beli. Boleh Ini aja belum ya. gajian, masih tanggal 24. Masih 4 hari lagi. Makanya di hari gajian itu adalah karena menyisihkan ya, bukan menyisakan. Menyisakan, betul. Kalau di akhir bulan menyisakan kayaknya nggak akan ada ya. Iya, pasti benar. Nggak ada disisa-sisain juga. Oke, baiklah. Apalagi yang mungkin kita harus tahu, Mas Haikal mungkin? Ya paling itu aja sih yang perlu diperhatikan. Dua hal, proses negosiasi tarif Indonesia ke AS 60 hari ke depan, sama yang 30 April ini tuh data PCE, GDP US itu penting banget. Udah sampai mana sih proses negosiasinya sebenarnya? Proses negosiasi kemarin itu Menko kita udah datang ke sana, udah ngajuin si US-nya udah ngajuin apa-apa aja yang harus dilakukan Indonesia dan Indonesia lakukan gitu. Contohnya seperti kayak TKDN itu diubah aturannya, terus juga import dari Indonesia ke US itu harus ditambah. Jadi kita rencananya mau nambah barang-barang agriculture sama critical energy gitu, misalnya kayak mineral berharga dari US itu ditambah biar trade deficitnya menurun. Dan kalau sejauh itu yang paling penting sih itu sih yang diajuin Indonesia, jadi kayak untuk menutup trade deficitnya. Tapi kita nggak tahu, mungkin bisa berubah lagi ntar US yang minta tambahan perjanjian pengennya ini kita nggak tahu juga. Makanya dikasih spare tuh 60 hari deadline-nya biar 30 hari buat adjustment nanti sebelum deadline dari reciprocal tarifnya. I see. Oke. Masih menggantung sebenarnya sih. Iya, kita nggak bisa yang prediksi kan kalau tiba-tiba besok udah ada yang ketuk palu ya. Itulah yang terjadi ya. Iya. Ya makanya walaupun secara valuasi si IHSG ini udah murah, tapi tetap ada underlying risk-nya, bukan sesuatu yang pasti bakal naik juga. Pasti ada kemungkinan yang bisa terjadi sih. Oke, baiklah kalau gitu. Menarik. Seru banget Mas Haikal, as usual. Nanti kita abis ini ngobrol lagi ya. Untuk siapa yang akan masuk kemana? Gimana? Rekomendasi ya. Baiklah kalau gitu Detikers, abis ini kita masih akan nggak jauh-jauh sih ngomongin soal soal ekonomi ya. Karena kita hari ini adalah temanya ekonomi manis. Gue mau Kamis manis, cuman ekonominya gue taruh mana? Iya. Kamis manis ekonomi manis. Ekonomi Kamis manis. Boleh. Habis ini kita nanti ngobrol lagi bersama Afif dan juga Isa, masih di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Thank you Mas Haikal. Thank you. Seperti Mainkan. tak pernah ucap itu lagi. Tak pernah ucap hello. Tak pernah ucap hello. Pergi kau melambai. Hawi mau ya. Nggak ya, kayaknya kita mau membicarakan sesuatu yang masih berhubungan juga dengan Hawi mau. Tapi kayaknya taringnya sekarang lagi kurang tajam. Yaitu adalah wajah perekonomian negara kita. Apakah
se-strong itu, atau segarang itu, atau lagi kehilangan belangnya. Wow. Hingga lanjutin ya wajah ekonomi. Hingga efek premanisme pada minat investasi. Nah, jadi kan seperti kita tahu nih berapa belakangan ini sering banget berita ada suatu perusahaan mau bikin pabrik tapi nggak jadi. Karena ada premanisme begitu kan. Jadinya mereka lari ke Vietnam. Misalnya, itu lagi banyak banget. Betul kan, misalnya betul. itu contohnya Za. Iya betul. Makanya betul, Vietnam betul. sekarang sedang lagi bagus-bagusnya nih. Apalagi banyak investor datang ke sana. Termasuk juga ada yang cukup mempertanyakan juga apakah sebenarnya perekonomian kita itu walaupun sebetulnya reportnya udah ada nih ya di bulan kemarin juga, tapi ternyata tapi pada kenyataannya atau di lapangannya apakah semuanya sama dengan report yang ada gitu kan. Ya makanya kita pengen tahu sebenarnya seperti apa sih ekonomi Indonesia ini ya, apakah sebetulnya juga ya baik-baik saja atau mungkin juga ada hal-hal yang kita perlu tahu lagi di baliknya gitu. Untuk itu kita sudah kedatangan Pak Tauhid selaku pengamat ekonomi INDF. Selamat. Indef, sorry. Aku one by one soalnya. Betul, it's alright. Selamat sore Pak Tauhid. Selamat sore Mas Afif, Mbak Isa, sehat semua? Alhamdulillah. Pak Tauhid sehat Pak? Sehat. Pak, kalau ekonomi Indonesia sehat nggak Pak? Langsung pada gue mau basa-basi dulu loh. Kan butuh basa-basi. Agak batuk-batuk sedikit lah. Biasa ini kan situasinya batuk karena terus terang memang efek global ini mulai kerasa begitu ya. Karena kalau efek global ini kemarin kan kita saksikan ke saham, ke kredit dan sebagainya ini, makanya kita sebut batuk-batuk. Artinya sebenarnya masih relatif sehat tapi ada gangguan lah, kurang lebih begitu. Betul. Nah, yang paling kerasa di kalangan mana nih? Karena batuk-batuknya. Ya batuk-batuknya ya. Apakah memang juga ya karena kan cukup banyak ini ya, maksudnya masyarakat yang bersuara juga enggak biasa aja, aman-aman saja. Masih bisa tuh ngantri beli iPhone gitu kan? Iya betul. Tapi ada juga yang kayaknya sekarang sudah mulai masuk ke harus siap-siap karena misalnya harga rupiah mulai melemah gitu dan segala macamnya. Gimana tuh Pak? Siapa yang paling terpengaruh? Ya kalau kita memang kalau kelas ya selalu kelas yang sensitif terhadap perubahan biasanya kelas menengah ini karena mereka jumlahnya banyak ya, kemudian sensitif terhadap berbagai isu maupun terutama ya ada sesuatu berkaitan dengan beberapa indikator seperti kenaikan harga, kemudian nilai tukar, harga emas dan sebagainya gitu ya. Mereka cukup sensitif terhadap isu itu dan memang beberapa hal mereka terpengaruh walaupun secara umum mungkin masih relatif stabil begitu ya. Kalau kita lihat beberapa data memang beberapa komponen itu sebenarnya menunjukkan agak sedikit menurun. Misalnya ya untuk keyakinan konsumen itu 126,4 ya di bulan Februari ya agak turun dibandingkan Januari sebenarnya begitu ya. Kemudian juga real sales juga cenderung terkoreksi minus 0,5% begitu di bulan yang sama dibandingkan bulan lalu ya. Nah ini yang menurut saya memang tadi agak sedikit batuk-batuk karena faktor global ya baru didorong oleh faktor domestik begitu. Jadi walaupun tetapnya ya kalau positif, cuma tadi ada sedikit gangguan-gangguan seperti tadi saya ungkap begitu ya. Nah, walaupun demikian memang pukulan ini sebenarnya belum kerasa. Sekarang nanti kalau sudah efek dari kebijakan global ini dalam 3 bulan baru real sesungguhnya akan ngefek ke kita agak sedikit batuknya agak dalam dikit lah gitu ya. Walaupun masih tetap kuat gitu. Oh, bukan mereda justru Pak, agak dalam batuknya. Ya, agak dalam karena begini yang pertama ya. Keputusan daripada global ini kan uncertainty-nya tinggi. Banyak pelaku usaha, investor, kemudian the business ini wait and see-nya agak lama begitu dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena misalnya begini, saya mau nambah ekspansi bisnis begitu atau nambah investasi. Nah, suku nilai tukar ini gejolaknya agak sulit diprediksi sehingga biaya investasinya itu agak
nggak bisa diperkirakan, termasuk misalnya bagi perusahaan ingin pasar global juga dengan situasi gini nih soal tarif, kemudian bagaimana mereka mendapatkan supply chain dengan perbedaan harga yang luar biasa. Nah, masing-masing negara berusaha mencari tempat dan itu artinya bagi pelaku usaha tidak pasti nantinya. Itu yang kemudian berdampak karena ditahan, tidak investasi ini agak sedikit melonggar, otomatis dampak ke kita yang harusnya sudah bisa nambah investasi dan sebagainya ya terdampak gitu. Ini yang kemudian pengaruh ke kita memang nanti terasa dalam 3 bulan. Walaupun sekarang ada waktu katakanlah 60 sampai 90 hari ya sejak awal April, saya kira banyak pelaku sudah mulai beberapa hal masih bisa bertahan walaupun ada sedikit gangguan begitu. Oke. Ini terkait juga dengan Indonesia yang mengirimkan juga menteri-menteri terkuat lah ya untuk bernegosiasi gitu dengan tarif yang dilayangkan sama kita juga. Sebenarnya seberapa kuat sih bargaining power kita? Kayaknya makin hari makin banyak nih permintaan gitu ya atau yang disenggol gitu. Kayak Kris, terus GPN juga sama penetapan label halal itu, Pak. Siap. Memang begini ya, kalau kita lihat hitung-hitungannya ya pasar market Amerika tuh bagi kita kontribusinya sekitar 10%, sementara Amerika ke kita artinya sekitar 0,9 atau 1%. Artinya kalau Amerika ingin mencari negara lain sebagai tujuan pasar, itu gampang aja pindah begitu ya. Tetapi kita memindahkan 10% ke negara lain itu relatif sulit begitu ya. Apalagi ya Amerika the top 3 lah daripada pasar ekspor kita ya, selain Cina tentu saja nomor 1 begitu. Jadi situasi itu yang menyebabkan relatif sulit begitu. Nah, memang kalau lihat dari dokumen ya, itu permintaan untuk Amerika bukan hanya melakukan balancing daripada perdagangan, tapi juga meminta yang lain. Misalnya selain tarif juga harus dikurangi non tarif barir seperti TKDN, kuota impor, Kris dan sebagainya turut menjadi hal yang juga diminta begitu ya, bergennya sehingga seolah-olah ya 2 kali lipat. Dan kita memang agak relatif kecuali kita punya strategi lain ya, punya bergen dari sisi itu yang kemudian ya harus cari celah lah begitu. Padahal kan tujuan semulanya agar terjadi balancing perdagangan, mungkin itu. Termasuk juga tujuan kita, mimpi kita untuk bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi sampai 8% juga. Padahal sebetulnya IMF ini juga sempat memperkirakan pertumbuhan kita katanya hanya berkisar di angka 4,7% aja gitu. Gimana tanggapan Bapak melalui ini dan seperti apa? Ya memang kalau kita lihat ya memang ada beberapa faktor ya. Faktor domestik tentu saja faktor daya beli kita ya. Memang sudah mulai tadi Januari agak lebih baik, cuma Februari agak sedikit menurun ya. Nah menurut saya kalau kita lihat memang dari faktor domestik juga pengaruh. Nah faktor eksternal itu yang kemudian memperburuk gitu. Nah kalau perkiraan banyak lembaga memang mayoritas negara-negara yang terkena dampak dari Trump ini memang the worst case-nya turunnya 0,5%. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita 5,2 terkoreksi menjadi 4,7 begitu ya. Ini yang kemudian lumayan berat begitu ya. Bisanya China bisa terkoreksi 1%, kemudian Vietnam terkoreksi 2%. Jadi kalau misalnya China sekarang misalnya bisa 5%, dia bisa jadi 4%. Jadi ini yang kemudian berat bagi negara termasuk kita ya, faktor global dan domestik ya. Ya saya kira memang ini sudah ada peringatan ya, tinggal bagaimana pemerintah juga kerjasama dengan dunia usaha ya merespon sinyal-sinyal dari IMF, apa strategi langkah konkret yang harus dilakukan. Negosiasi memang penting, tapi mungkin sektor real yang betul-betul harus didorong. Kemarin Bank Indonesia sudah memberikan sinyal kredit agak turun, berarti kan harus ada upaya lain nih. Signal ini harus kita respon dengan cepat begitu. Pak Tauhid, aku mau tanya Pak, mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa yang segampang-gampang gitu Pak. Apa sih Pak indikator ekonomi baik dan buruk di suatu negara gitu Pak?
biasanya kan pertumbuhan ekonomi menjadi indikator yang baik ya, paling level tinggi lah. Tetapi yang real biasanya pada level masyarakat paham biasanya penjualan kendaraan roda 2 begitu ya. Kalau misalnya kita tumbuh 5% itu penjualan motor lah. Nah itu udah bagus begitu. Nah sekarang kan sekitar katakanlah 4 bahkan turun 3 begitu. Itu yang pertama. Yang kedua penjualan semen gitu. Kalau penjualan semennya rata-rata di atas 5% itu bagus. Jadi kalau misalnya udah turun, ini semen itu kan masyarakat melakukan ininya begitu ya, apa kegiatan aktiviti untuk konstruksi di rumah dan sebagainya. Biasanya itu 2 indikator yang dijadikan real gitu karena ada penjualan. Kalaupun yang lain ada indeks lain itu terlalu kompleks. Tapi yang 2 tadi yang biasanya menunjukkan indikator sektor real di tengah-tengah masyarakat begitu. Oke. Dan berarti saat ini kita apa yang bisa diberikan evaluasi lah ya gitu ya, kurang lebih untuk bisa mencapai itu semua. Karena sebenarnya kita abis ini mau ngomongin soal minat investasi juga nih yang kayaknya juga cukup enggan gitu untuk orang menaruh investasinya di negara kita dengan adanya pengaruh lainnya seperti premanisme gitu Pak. Ya, saya kira memang begini, kalau kita lihat ya salah satu kunci ya ketika kita dalam kondisi agak sedikit terganggu, kalau ekspor impor mengalami tekanan berarti kita harus mendorong ekonomi ada sumber yang lain ya. Yang pertama adalah konsumsi masyarakat ya, itu bagaimana masyarakat daya belinya ngangkat. Kedua konsumsi pemerintah nih, alokasi apakah memang efisiensi ini bisa dikendorkan sehingga belanja pemerintah lebih banyak lagi gitu. Yang ketiga adalah investasi, betul. Jadi kalau dalam kondisi ekspor impor terdampak maka investasi dari luar ataupun dalam negeri ini harus dikencengin begitu sehingga bisa menambal kekurangan dari faktor global tadi, betul. Jadi kalau sekarang ada investor katakanlah mau masuk besar-besaran, benar-benar sekarang karpet-karpetnya mungkin betul-betul dikasih gitu ya. Real karpet sampai mereka benar-benar bisa berinvestasi ya, bukan hanya preman atau katakanlah kebijakan insentif perpajakan dan sebagainya, tapi memang betul-betul digandeng sampai mereka benar-benar katakanlah industrinya, pabriknya bisa jalan begitu. Kalau bisa ya tahun ini sehingga bisa penyerapan kerjanya bisa cepat begitu di kita begitu. Tapi apa benar Pak memang banyak investor yang akhirnya melirik wilayah Vietnam di kawasan Asia Tenggara begitu Pak? Karena memang kita kalau buka medsos pasti ada aja tuh. Ya kan tiba-tiba pabrik mobil ini ternyata dia ke Vietnam 16 triliun buka di sana gitu. Apakah memang kenyataannya seperti itu Pak? Dan kalau memang seperti itu benar adanya, apa yang Vietnam lakukan Pak? Apa yang mungkin bisa kita contoh begitu? Ya, saya kira ini sudah terjadi mungkin 5 tahun terakhir ya paling kencang. Pertama ya, sejak era Trump pertama memang kebijakan kenaikan tarif itu sebenarnya sudah dilakukan, tetapi tidak sekencang sekarang. Mungkin dulu sekitar di bawah 10 begitu, tapi udah menambah cost kalau itu dibangun begitu di China, sehingga China mencari jalan agar relokasi industrinya itu bisa berjalan efektif. Nah, pada waktu itu Vietnam memang memiliki tarif yang rendah untuk ekspor ke Amerika, jadi memindahkan ke situ. Kedua, secara geografis, rantai supply chain atau istilahnya rantai untuk pengadaan barang, supply, baik untuk input produksi, istilahnya bahan baku dan sebagainya, itu lebih achievable, itu memang di Vietnam begitu ya. Saya kira itu yang kemudian lebih baik. Kemudian juga persoalan katakanlah birokrasi, perizinan, ya mereka kan agak relatif pemerintahnya sangat strong, itu bisa dijamin oleh mereka. Nah terakhir adalah soal perburuhan, mungkin ya di Vietnam ya upah buruhnya jauh lebih kompetitif, mungkin demo juga relatif kurang begitu ya. Jadi ini nyaman begitu ya, dan infrastrukturnya walaupun kita lebih baik, tapi karena faktor tadi dihitung-hitung, ya mereka akhirnya investasi banyak di sana ya. Kita pernah kasus ya, dulu Samsung kan investasi di kita ya tahun 2000-an ya, terus pindah ke Vietnam begitu. Nah, sebenarnya itu sudah menunjukkan ada evaluasi memang kita beberapa hal harus kita perbaiki ya agar investor bisa lebih kuat lagi gitu ya. Tapi sekarang walaupun itu ada ya, saya kira memang
langkah-langkah itu sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi ya tadi ada hal yang tidak bisa kita tawar soal geopolitik, soal geografi ya untuk lokasi industri, plus soal kemampuan pemerintah menstabilkan ekonominya, menstabilkan geopolitiknya. Jadi ini yang kemudian kelebihan itu yang kita bisa belajar lah bagaimana kita bisa menjaga sehingga investor bukan hanya 1-2 tapi bisa banyak. Sebenarnya kesempatannya ada dengan situasi sekarang ya. Kalau misalnya perang tarif antara US dengan China cukup kencang, walaupun tarifnya tidak kembali ke 125 atau 45, tapi tetap tinggi. Jadi ada peluang begitu. Mungkin tidak semua ya industri larinya ke Vietnam. Ada beberapa industri yang menurut saya kita masih punya katakanlah potensi begitu ya, misalnya alas kaki, kemudian tekstil dan sebagainya yang menurut saya ini harus diisi begitu. Dan soal premanisme juga Pak, sebenarnya ini bukan barang baru begitu Pak Tauhid ya. Maksudnya kita dari dulu premanisme itu udah di mana-mana begitu kan. Cuman memang karena sekarang mungkin kondisinya lagi dalam tanda kutip mencekam gitu, dan akhirnya memang orang-orang banyak yang gerah gitu. Ini kok premanisme kayak nggak ada habis-habisnya gitu Pak. Atau apakah pemerintah harus ngambil langkah yang beneran tegas gitu? Udah beneran jangan sampai ada lagi nih oknum-oknum yang ini kalau nggak hukumannya berat begitu Pak. Siap. Nah, kalau kita lihat memang begini ya, premanisme kan ya sifatnya sangat lokalistik ya. Nah, memang problemnya adalah di daerah tersebut ya ada semacam ya tingkat pengangguran tinggi, satu sisi, kedua ada persoalan sosial budaya begitu antara ya preman lokal dengan para pendatang, terutama investor masuk ke situ ya, mereka ingin mengamanfaatkan situasi tersebut begitu ya. Ya memang pada beberapa kasus ini sangat menghambat, misalnya pengadaan SDM, pengadaan suplai barang dan sebagainya, itu kan menambah kos-kos yang sebenarnya tidak perlu lagi ya. Nah ini yang saya kira harus memang ya boleh ada satgas atau apapun pada level lokal yang kemudian menjaga itu tidak terjadi begitu ya. Karena kalau satu investor dibayang-bayangi oleh preman itu kan membuat kepastian usahanya terganggu begitu ya, keamanannya terganggu. Misalnya katakanlah truk mau ekspor, tahu-tahu ketahan gitu ya kan, daripada barangnya atau truknya ketahan atau rusak kan investasinya besar begitu ya. Ini yang kemudian merekompensasi ketika dihitung menjadi sebuah cost, akhirnya barangnya nggak kompetitif, nggak laku kejual. Nah ini yang kemudian akumulasi mereka akhirnya bisa nggak jadi karena faktor itu kan. Padahal satu cara memberikan tadi yang saya sebut Vietnam itu bisa memberikan jaminan begitu dibanding kita ya tadi faktor keamanan soal gangguan lokal yang bisa diatasi begitu. Saya kira ini yang kemudian ya pemerintah juga perlu lebih tegas lagi ya gitu. Terakhir nih, final question. Ini soal pernyataan bahwa ekonomi Indonesia itu baik-baik saja di atas kertas aja gitu. Ya, jadi kemarin tuh ada beritanya tuh di Detik News, Detik Finance juga ada itu loh Pak, yang soal Pak Presiden Prabowo bilang kalau dirinya tuh katanya dibohongin sama menteri-menterinya gitu. Ada yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia tuh bagus hanya di atas kertas. Tapi Pak Prabowo bilang tidak gitu. Bahkan Pak Presiden bilang ekonomi kita itu bagus depan mata begitu. Ekonomi kita kuat dan akan lebih kuat gitu. Kita akan berjuang, saya akan bekerja keras, semua kekayaan rakyat bangsa harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Ini quote-on-quote Pak Prabowo ya. Tanggapannya Pak Tauhid? Ya, saya kira sebagai begini kesimpulan ya. juga Memang, nih ya Pak. Masalahnya begini ya, saya melihat begini. Memang kalau dari konteks ukuran-ukuran ya, dengan situasi seperti ini ya, kita bandingkan negara lain yang kena hit ya, kita memang dengan pertumbuhan di negara G20 atau Asia ya, walaupun tidak berada di middle, ini kan kita masuk top 5 biasanya begitu ya, itu sudah relatif baik begitu ya. Tetapi memang masalahnya adalah ketika ada pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5% ya, justru memang tidak bisa dimintai oleh seluruh kelompok masyarakat ya. Ingat, kelompok menengah kita besar, ini kena hit gitu ya. Sementara pertumbuhan ekonomi bisa saja dinikmati oleh kelompok atas gitu. Yang bawah kan lebih suffer lagi gitu. Nah ini yang kemudian mungkin dibacanya oleh masyarakat bahwa ya tidak baik-baik saja. Tapi secara agregat biasanya hitungan ekonomi jauh lebih baik begitu ya. Nah karena apakah ini di atas kertas dengan realitas ya, saya kira memang begini ya. Kalau misalnya realitasnya ini kan
apa namanya ya kalau misalnya logikanya kalau pasar masih rame ya pasar rakyat, kemudian harga-harga masih ya yang bahan pokok dasar ya masih kejangkau, berarti kan masih baik. Nah tadi indikatornya sederhana, semen masih laku kejual nggak, atau motor roda 2 masih ada yang laku nggak gitu, berarti kan masih relatif tuh real di tengah-tengah ya. Tetapi masalahnya memang sebagian masyarakat ya dengan katakanlah keinginan yang besar begitu, kadang-kadang memang merasa tidak mendapatkan manfaat dari situasi perkembangan ekonomi, dan wajar begitu ya. Karena misalnya saja ya ini ada badai PHK setahun mungkin 80.000 orang tahun kemarin, ini juga ada peluang juga terjadi. Walaupun ini betul ya, tapi memang menggambarkan makronya masih belum. Kalau makronya itu ditandai oleh misalnya angka pengangguran kita kalau trennya relatif menurun, walaupun tadi ada kelas-kelas tertentu yang tampaknya memang agak dalam problem dari angka pengangguran itu, yang kemudian menandakan ekonomi kita untuk beberapa kelompok masyarakat memang lagi menemui masalah begitu. Baik, sudah terjawab sudah ya. Berarti sebetulnya memang banyak indikatornya gitu ya, memang tidak bisa sembarang menyatakan yang ini suram lah, atau yang ini sebenarnya baik-baik saja lah gitu. Memang perlu dilihat juga dari kelas mana gitu ya. Kelas berat gimana? Saya kebetulan dari kelas 3A saya. Beda kelas kalau begitu. Pak Tauhid terima kasih. Baik-baik saja ya. Amin Pak. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan juga kita ya masih ada waktu lah untuk kita juga cari tahu gitu ya langkah apa yang akan kita lakukan juga terkait dengan dua Gemini yang lagi perang ini gitu ya. Terima kasih banyak Pak Tauhid informasinya Pak. Terima kasih, selamat siang, selamat sore. Selamat sore, sehat selalu Pak Tauhid. Oke, makasih. Itu tadi dia Pak Tauhid Ahmad, pengamat ekonomi dari Indef ya. Kalau biasa batuk tuh ini apa kecap madu ya apa sih? Kalau zaman dulu tuh. Oh iya. Kecap sama madu kan? Kecap sama madu sama ini nipis jeruk nipis. Oh jeruk nipis, kecap jeruk nipis. Biasa udah sembuh tuh batuk kan tuh. Nah kita kan ada 300 juta jiwa ya. Semuanya maksudnya minumin itu ya. Biar pada hilang batuknya. Bukan batuk literally ya Kak ya. Oh iya. Batuk-batuk itu kayak gitu ya. Kita jangan batuk-batuk karena abis ini kita mau ngomong cepat banget kayak rapper yang juga nanti abis ini bakalan ngomong sama kita semua. 1 + 1 2 2 3 4 4 kali 4 sama dengan 16. 4 mau dibalas ya kan. Naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja. Banyak pohon cemara. Habis apa lagi sih? Dari cemara. Udah ya? Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja. Lebih kita looping ya, looping. Lebih ke opera gitu. Abis ini kita ngobrol sama Busboy, guys. Jangan kemana-mana makanya, oke? Tetap di Detik Sore, nggak cuma hore yo Detik Sore yo. Hai Detikers, gue Busboy. Hari ini lagi main ke Detik Pop Detik Sore dan I'll be performing my newest single, Wanita. Wanita, 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 wanita. Would you be mine? Would you be mine? Would you be mine? Would you be mine? Wanita, wanita. Need it, need it. Wanita, wanita. Get it up, get you girl, aduh. Aku datang, aku come to 2 minute, kurang lebih tunggu aku di situ. Aku baru turun panggung, ini lagi tunggu balai BSD pun aku tampung, aku antar kamu pada. So cinta aku hopeful, karena aku memang hopeless.
Soul fashion too colorful, kinda covering my sadness. Something like girl, I'm a fool. Something like girl, I go helpless. Something like girl, I'm a fool. I go helpless. Wanita, 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 wanita. 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 Would you be mine? Would you be mine? Would you be mine? Would you be mine? Yes sir, that was Wanita. And for the next song, lagu selanjutnya ada juga single. Nggak lama-lama banget, masih terbilang baru, berjudul Banyak Yang Bilang. Emang banyak yang bilang apaan sih? Let's go, let's hear music. Might be like the flashy, might be like the sassy, might be like the flashy, might be like White be menue, white be clean, white tee loose fit, white baggy jeans. You can smell waktu I datang. It's my cologne, diselip sambil ku bakar. Sisa last night I make it clean. Sisaan aku tak makan, aku dining di Michelin. Mohon maaf, mohon izin semisal aku ngeselin. Mohon maaf, mohon izin you say aku tak maskulin. I got the world, the planet hanging around my neck. Vivian Westwood swinging dari depan to the back. Audience semua singing dari depan to the back. Sampai mati, apa yang gua buat mama bakalan ngerti. BAS dan BOI cari to a property. Might bilang aku too soft, might bilang aku too flashy, might bilang too pop, might bilang aku too sassy, might bilang aku too flashy. Everything's true. Might bilang aku too soft, might bilang aku too flashy, might bilang too pop, might bilang aku too sassy, might bilang flashy, everything's cool. Baik bilang aku ni A, baik bilang aku ni B, baik bilang aku ni C, baik bilang aku ni D. Sekarang ses aku A, elu kurang elu B. Sunglass aku 2C, automatic persmelling D. Kalian semua kebanyakan membilangi, tak mau berkeringat tapi mau nama wangi. Laga lu siwok, but you never bangun pagi. Maka boy you broke, wajar aku pecundangi. Baik bilang aku too soft, baik bilang aku too flashy, baik bilang too pop, baik bilang aku too sassy, baik bilang aku too flashy. Everything's true. Baik bilang aku too soft, baik bilang aku too flashy, baik bilang too pop, baik bilang aku too sassy, baik bilang aku too flashy. Everything's true. Banyak yang bilang. Yay, fun part of the day di Detik Sore. Gak cuma hore-hore yo. Yo, What's up yo? Kenapa ngomongnya jadi gitu yo? Ah men. Waduh, jadi ini English ya, English. Laki-laki. Oh, yeah. Pria. Oh pria. Gimana tadi penampilan yang tadi baru lo saksikan bro? Gue jujur ya, gue ngeliat Busboy ini bukannya ini buat gimana-gimana ya. Gue ada rasa kangen melihat rapper di Indonesia, Za. Iya. Jujur aja, lu rapper Indonesia bisa sebut nama coba? Nah, karena gue nonton Keras Sakti, jadi gue tahu Iwake. Oke. Itu mulu ya. Maaf Bang Iwa. Terus? Lah, it's iconic. Iya, it's okay, it's iconic. Kan, gitu. Cuman ada Malam Ini Indah, ada Bebas. Ya, maaf. Iya, it's okay. Iya. No prob. No biggie. No biggie, right? Terus gak tahu ya, mungkin setelah itu loncatnya adalah ke angkatannya Busboy dan juga Ramen Girl, because I'm a girl. Jadi ya look up to-nya ada ceweknya tuh adalah Ramen Girl. Iya. Ramen Girl. Mungkin gua tambahin Saikoji.
Iya kan, 2000-an kan? 2000-an kan? 2005. Cuman memang bisa dibilang, ini kita ada Basboy juga di sini, kameranya Kita nggak kasih berdiri. tepuk tangan dulu. Tepuk tangan buat Basboy dong. Oh. Habis saya tadi Belum disapa. belum bisa apa, kita ngobrol. Ya, biasa penyiar kan di balik layar. Iya. Tapi Iya kan? masalahnya adalah ini kita ya. Oh iya, kita depan layar. Betul. Tapi bener ya Basboy, tidak, gue kayak serius banget aja ya. Gak apa-apa. Lampu tolong diredupin dikit. Enggak ada segmen Spotlight kayak gitu ya. gitu. Gitu. Mr. Bean dong. Mr. Jatuh. Bean. Tapi memang ya bro, apa bisa dibilang rapper di Indonesia tuh kayak gapnya jauh-jauh banget gak sih? Secara angkatan. Benar sih bisa gue bilang. Mungkin sebenarnya nggak sejauh itu. Cuman kenapa rasanya jauh? Karena yang naik ke radar komersil. Oh iya. Iya dong gitu. Ke industri. Dalam tanda petik gitu ya. Ke industri tuh mungkin nggak selalu ada per tahunnya gitu loh. Jadi kadang suka ada jeda di antara waktu. Misalnya dari Psychoji. Bisa dibilang kan, gue gak tahu, correct me if I'm wrong ya gitu. Gue takutnya ntar. Overclap. Iya, Enggak ya? overclap. Cuma maksudnya dalam artian, gue sendiri aja gitu sebagai warga Indonesia gitu, ngerasanya ada bolong tuh. Dari Psychoji ke era 2010-an. Yes. Kan gue dan kawan-kawan kayak Ramen, Ayaka, itu bisa dibilang kan nongol di atas radar tuh 2016, 15 ke atas gitu. Nah, Psychoji kan tuh di 2010-an dia sampai, jadi kayak ada 5 tahun gap gitu. Sempat kosong. Ya mungkin bisa dibilang karena si growth musik hip hopnya sendiri di Indonesia belum segitunya. Walaupun it's very growing right now gitu. It's growing rapidly, terutama di era internet dan lain-lain. It's growing faster than ever. Than before gitu. Termasuk juga dari festival yang sekarang bikin kita nggak perlu milih soal genre gitu. Yes. Kan satu festival sekarang udah bisa memunculkan nih sosok-sosok dari banyak genre gitu. Betul. Bahkan sebenarnya juga yang sebelumnya nggak kita enjoy di festival juga tiba-tiba kita dangdutan no worries at all and it's cool. Banget. Gitu banget, kan. banget. Ya gitu. menurut gue tuh post internet efek ya. Ya. Terus jadinya orang juga gak lagi dengerin based on genre. Hari ini orang kan dengerin lagu yang dia suka aja lagi. gitu. Iya sih. Kalau dulu misalnya orang iya. pasti didominasi sama satu genre favoritnya gitu. Dimana dulu juga kan memang kita bisa bilang musik dikategoriin banget. Betul. Ya kan? Berasa retail gitu. Dulu lo sering kayak jadi lo tuh genrenya apa sih? Iya gitu. Kalau hari ini kan genre bisa dibilang genre is dead ya. Iya sih benar. Yang masih relevan genre mungkin yang jualan musik, label dan lain-lain gitu. Yang butuh klasifikasi produk, SKU lah basically ya. Gitu. Cuman buat penikmat sendiri sih nggak ada ya. Gitu. Enak kita dengerin, kita bisa nikmatin, ya udah gitu. Bahkan gue sempet waktu itu baca satu riset gitu Pak, riset market musik di Indonesia. Jadi waktu itu market baru, terutama Gen Z gitu, disuruh klasifikasiin dong musik-musiknya gitu. Mereka tuh udah gak ngeklasifikasiin based on genre. Gak ada rock, pop, dangdut. Bagi mereka tuh adanya waktu itu cuma ada 3 ya di riset itu. Yang pertama itu ada, mereka nyebutnya indie. Walaupun terkadang musisinya gak indie juga ya gitu. Cuman di sini indie stereotype soundnya gitu loh, atau gayanya gitu. Mungkin yang akan jatuh ke kolom indie tuh kayak The Adams. Betul. Itu jatuhnya ke sana. Terus ada yang galau. Terus sama satu lagi hyperlokal seperti Denny Caknan, NDXAK. Lo gak masuk ke dalam 3 kategori itu dong? Ya tergantung menikmati gue di lagu yang mana ya gitu. Karena kan ada beragam sound juga yang gue hadirkan gitu. Mungkin di satu lagu yang A bagi customer ya, bagi pendengar gitu, bagi audiens di lagu ini kayaknya indie nih jatuhnya. Ada yang gue sama Phil Koplo dan Brunadutan mungkin akan dikategorikan mereka sebagai hyperlokal di situ. Dan ya makin hari bisa kita lihat pendengarnya sendiri aja udah bikin kategori yang nggak based on genre, based on vibe kan itu basically udah. Nah tapi ini juga soal lo yang sekarang nggak tahu. I think we met in 2020 yes, 2021 I think so. Kan? Yang maksudnya artinya pada saat itu kayaknya belum ada album, baru by release aja. Single-single aja. Abis gitu juga beberapa kali juga ngelihat lo menjadi line up juga di festival-festival juga. Apa yang beda? Yang beda 2025 ini? Stakes-nya ya. Dalam artian secara karirnya juga grow, tanggung jawabnya juga grow, risknya juga grow. Walaupun rewardnya juga pastinya growing gitu. Ya uang masuk jadi lebih gede mungkin dari dulu. Tapi kan dengan uang masuk yang lebih gede, balik lagi tadi ada pihak-pihak yang terlibat yang gak bisa gue kecewain, yang gak bisa gue kasih standar yang
jelek gitu. Gue juga harus nge-push diri gue untuk lebih disiplin, harus juga bisa lebih ngasih yang oke. Terus juga ekspektasi orang-orang sekarang yang denger lebih banyak. Iya. Terus mereka punya ekspektasinya masing-masing. Pernah gak sih ada yang usil kayak kok lo gak menulis tentang isu ini misalnya? Banyak ya gitu. Oh, ya? Di saat, dan gue kan bisa dibilang mungkin musisi yang cuek ya. Gue kadang bikin lagu, kadang dangdut, kadang apa gitu. Kayak kemarin juga gue sempet ngerilis lagu Menangis Lah gitu, yang beneran balad sedih, cengeng Indo aja gitu. Ya karena gue kadang juga pengen bikin lagu bukan hanya untuk wah ini harus rame gitu. Ada momen yang pengen gue explore aja sih gitu ya. Walaupun bisa dibilang kadang momen-momen eksplorasi itu mungkin secara numbers gak works. Tapi gue happy aja gitu. Dan kadang kan audiens jadi kayak, kok lu jadi gini bang gitu. Kayak ya gak apa-apa. Mas, sampai kapan sebenarnya seorang musisi itu bisa safe untuk melakukan banyak eksperimen gitu? Atau sebenarnya kayak ya kenapa nggak boleh gitu, kita seniman. Iya benar. Kalau buat gue pribadi sebenarnya nggak ada sampai kapan ya. Selama gue suka, selama gue rasa nyaman, selama gue rasa cocok, gue akan lakuin. Tapi kan balik lagi kalau udah jadi pekerjaan kan faktor-faktor di situ bukan lagi cuman faktor seni ya. Yes. Di situ ada uang, ada uang dan uang gitu. Apalagi Gak gitu. tahu Uang. Aku Iya cinta kan? uang. Aku cinta uang. Kata Mr. Krab. Ya kan di situ maksudnya kita nggak tahu nih seorang musisi apakah tagihan hidupnya hanya untuk diri sendiri atau harus juga menghidupin keluarga. Ada tanggung jawab lain. Ada tanggung jawab lain. Mungkin dia pengen banget explore. Tapi kalau dia explore, marketnya akan lose interest. Dia akan dapat income lebih kecil. Sedangkan dia nggak bisa afford income-nya mengecil karena yang harus dia tanggungin misalnya banyak. Nggak bisa kita salahin juga dong. Kenapa sih lu? Misalnya kita bilang ada orang, kenapa sih lu nggak lebih explore, nggak lebih dalam? Kenapa lu keluarin karya yang komersil banget atau dicap cenderung kayak kenapa sih alay banget? Mungkin di mata lu dia alay tapi di mata keluarganya dia keren banget kali men gitu. Iya kan, adanya jadi sekolah, anaknya jadi bisa beli susu dan lain-lain. Dapurnya ngebul. Menurut gue juga kayaknya kita udah jarang menggunakan terms alay juga since we're all dancing on TikTok. Oh iyalah. Dulu kita ngatain tuh ya. Siapa tuh si Alvin Lee itu? Bowo. Kan? Terus gimana sekarang? Dari situ semua orang semuanya. Jadi kayak Bowo sekarang. Iya, joget semua. Gitu. Jadi kayaknya cukup harsh untuk katain orang alay itu kayak menurut gue tuh nggak gitulah gitu ya. Termasuk juga ini sebenarnya kita disuruh ngomongin soal zodiak. Lu tau zodiak banget gak sih orangnya? Nggak terlalu ya. Tapi Leo tuh kadang-kadang kalau misalnya colorful, misalnya dari banyak yang bilang menurut gue cukup colorful. Oke. Abis gitu. Lo apa? Pisces. Lo Pisces lo? Leo. Oh lo Leo juga? Gue udah 2 singa di sini loh udah. Wah. Iya kan. 2 singa bersatu ya kan. Ada gininya dulu ya. Iya, jadi album ini. Album foto tapi. Boleh. Karena sebenarnya energinya tuh kayak gue kalau galau tok. Gue kalau colorful sewarna-warni mungkin. Lo setuju gak sama pernyataan itu? Setuju gak? Setuju ya. Karena kalau kayak let's say appearance gue yang colorful tuh emang kayak udah default setting. Jadi gue sedih pun. Gue tuh pengen lihat Pinterest lu explore-nya tuh apa sih? Kayak gini. Oh board gue. Iya boardnya ya kan. Kayak apa sih inspo-nya gitu. Iya HP gue di situ lagi. Ya. Pengen gue tunjukin Sita Pintar. Gak apa-apa. Jadi berdasarkan mood kah atau? Berdasarkan mood ya pastinya ya semuanya. Berdasarkan feeling juga. Lagu-lagu yang gue tulis juga atau karya yang gue bikin baik itu desain, baju atau apapun lah gitu. Itu semuanya based on my life atau based on what I observe. Ya balik lagi hidup kita dong gitu. Yang bisa lo observe kan cuman yang lo lihat. Yang gak lo lihat yang gak ke observe dong, gak kelihatan gitu. Jadi ya based on it, based on how I like it. Dan ternyata alhamdulillahnya di situ ada yang interest. Grow bahkan bisa jadi sumber penghasilan dan jadi karir mungkin ya bisa dibilang gitu. Dan single baru ini Wanita ini atau Want It I itu based on apa bro? Itu based on standar ya lagu cinta ya sebenarnya. Lagu jatuh cinta. Nggak standar. Nggak standar ya. Menurut gue nggak standar. Tapi bagi Leo itu jatuh cinta emang susah dijelasin sih. Suara gimana Bang Leo gimana? Seekor Leo. Calon dong gue Leo. Gimana seorang Leo kalau jatuh cinta? Dia bintang tamunya kenapa? Oh ya maaf. Nggak, tapi kita balik lagi tadi ini Wanita ini. Apa
jatuh cinta ya kan. Terus ada beberapa kata-kata yang apa sih, soal aku cinta hopeful karena aku memang hopeless gitu. Oke. Kayak lagi ada pergejolakan gitu ya. Jadi kalau spesifik untuk lagu ini sebenarnya ceritanya tuh jatuh cinta setelah lu heartbreak gede gitu loh. Oke. Oh. Dan biasanya kan lu setelah heartbreak gede, setelah lu ngelihat suatu hal yang bisa gue bilang traumatik kali ya, buat lu cenderung untuk doubting. Karena gue pun begitu ya gitu, waktu di momen itu tuh jadinya meragukan diri sendiri gitu ya. Biasanya lu jatuh cinta langsung lu gas, sekarang lu jatuh cintanya jadi lebih kayak ini beneran gak sih gitu. Kayak lu jadinya lebih make sure lagi ke diri lo, yang mana bagus menurut gue gitu. Yang dulu mungkin gue bisa bilang gue pribadi yang kalau gue ada rasa srek langsung gue gas terus gitu. Walaupun sebenarnya balik lagi, mungkin lo sebenarnya you don't like the person, tapi you just like how you feel. Iya. Or maybe you just like the moment gitu. Iya kan gitu. Dan terkadang itu kan rancu ya, yang sebenarnya yang mana. Cuman setelah tadi gue bilang ada momen yang tidak mengenakan di pengalaman hidup gue, di hidup gue pribadi juga jatuh cinta yang kali ini gue lebih hati-hati dan lain-lain. Tapi untuk konteks lagu ini spesifik itu gue merayakan ternyata gue nggak takut untuk jatuh cinta lagi. High five dong. Lah iya dong. Lah beda nih kayaknya. Dong. Tapi ya gue jadi merayakan, oh ternyata gue gak takut untuk be vulnerable again. Gue gak takut untuk, karena kan kita jatuh cinta, kita ngejar cinta tuh udah pasti resikonya sakit hati. Pasti. Ya kan. Dan ternyata gue jadi pribadi yang gak nutup kemungkinan atau menutup diri gue untuk mengejar hal tersebut. Jadi kerapuhan gue dan self doubting tadi, tapi tetap masih gue gas, tetap masih gue laksanakan hal tersebut, gue rayakan dalam lagu Wanita. Wow, sebenarnya deep juga ya. Lumayan. Karena memang pembawaan lo colorful gitu. Terus wanita. kayak Bang katanya abang sedih gitu. Abang katanya abang vulnerable. Gitu? Iya. Tapi ada twistnya juga. Gitu. Emang gue juga seneng mainin duality itu ya di mana gue lebih seneng ngeportray kesedihan itu kayak gitu. Kayak lo kayak seneng-seneng padahal sebenarnya dalam hati sedih banget. Iya. Dan for those who get it, they will know how sad it is. Oh, iya kan? Iya sih. Ya. Karena emang Leo gak mau terlihat lemah sih sebenarnya. Itu salah satunya. Karena kalian adalah king of the jungle. Iya. Kalau kingnya aja sedih, apalagi rakyat-rakyatnya. Gimana nih? Iya. Gimana nih? Gimana wargi ya kan? Iya makanya. Wargi. Oke. Apa proses yang paling menyenangkan ketika menulis lagu? Karena lu bukan penyanyi aja. Yeah. You always write your songs. I believe also the concept untuk apa ya? The video, the visual. Lah ya. Yes. Atau kreatifnya juga. Apa yang paling menyenangkan? Yang pertama ini rilisan gua sendiri. Dalam artian di sini gua udah tidak sama my previous label. Okay. Ini gua rilis sendiri. Dan waktu itu a bit troubling times karena di masa transisi. Jadi harus berhadapan dengan surat menyurat dan lain-lain. Tapi di sisi yang lain juga gue ngerasa gue gak bisa diem. Ibaratnya kalau gue diem bubur gue keburu dingin. So I need to release stuff juga gitu. Jadi waktu itu ini cukup dilaksanakan dengan segala keterbatasan resource. Dan cukup ngangenin ya balikin gue ke era dimana gue zaman ngampus ngelakuin semuanya sendiri. Lebih DIY lagi. Dan ternyata gue butuh momen itu untuk ngasah sense of sensitivity gue terhadap production gue. Yang mungkin selama ini gue udah terbiasa sama big production. Semuanya diatur, semuanya diurus. Kali ini semuanya gue lagi yang nge-breakdown dari A sampai Z. The campaign, the rollouts, the artwork kayak yang lo bilang tadi. Ya walaupun capek sih gitu. Iya itu yang gue bilang capek dong. Capek benar. Cuman ya gue juga gak berharap terus-terusan kayak gini gitu. Karena akhirnya gue dari sini ngedevelop tim sendiri dan lain-lain. Dan sekarang semuanya udah jauh lebih proper. Tapi untuk apa ya, ngingetin gue balik ke roots gue, to remind me that I actually started all of this all alone, and I start doing this because I like it gitu, bukan karena income-nya, bukan karena the attention or the whatever. Ini cukup ngebalikin gue ke ground zero lah ya gitu. Ibaratnya kayak rasa pulang kampung tuh gak sih? Kayak nginget dari mana lo berasal gitu. Semua nih. Iya. Ya ini ya balik lagi ke mungkin pada
awal-awal penelitian karir Bass Boy lagi, habis gitu ngerasain lagi kayak oh ini nih kangennya gitu ketika ada proses, ternyata abis writing tuh gue masih panjang gitu prosesnya. Panjang, gitu. Ditambah kan tadi gue bilang ya ada banyak keterbatasan resource yang bikin lo jadinya harus muter otak lebih dengan keterbatasan ini, gimana lo masih bisa deliver something yang kerasa des gitu. Jualan tuh susah gak di Indonesia? Bisa dibilang terutama mungkin karena selama ini juga gimana ya, correct me if I'm wrong gitu buat siapapun yang nonton gitu maupun kita yang lagi ngobrol di sini. Selama ini hip hop tuh dijualnya tuh lumayan on your face. Kayak ini tuh hip hop gitu, kebayang. Yang dijual tuh hip hopnya gitu. Dalam artian kan sebenarnya yang mau gue jual kan story gue, musik gue. Maksudnya harusnya gue jual itu sebagai karya aja. Karena kalau gue jual ini sebagai hip hop akan lebih sulit daripada gue jual ini sebagai karya manusia aja. Hip hop atau enggak akhirnya karya aja ya, itu cuma label-label kategorisasi. Tapi di saat gue jual dia langsung pakai satu label yang eksplisit, orang juga akan sulit untuk menerimanya dari sisi-sisi yang lain. Let's say kalau gue jual ini hanya sebagai tok-tokan, ya udah Bass Boy pokoknya rapper hip hop. Kalau orang nggak suka hip hop udah nggak mau denger dong gitu. Sedangkan kan lo tambahin personality di dalam. Yes. Jadi kan lagu ini juga gue harap ya resonate, karena yang gue rasain kayaknya nggak cuma anak hip hop yang ngerasain jatuh cinta ya. Semua orang ngerasain dong gitu. Iya betul. Dan nggak mungkin satu orang juga hanya punya satu, balik lagi ke genre gitu atau vibe tertentu aja. Pasti juga sebenarnya broad juga sih betul, yang kita dengerin juga. Gue coba untuk fokuskan diri gue juga dari awal untuk yang gue jual ya Bass Boy aja gitu, bukan hip hop. Jadi kalau dilihat sama masyarakat, oh dia hip hop, good. Oh dia tapi nggak hip hop amat, good. Bass Boy-nya itu jadi branding sebenarnya. Nah itu sih. Iya gitu. Kan? Iya benar. Apa kalau kamu menjadi seorang hip hop musician mau nulis tentang apa? Mau nyanyiin lagu apa? Tentang apa? Tentang percintaan, ekonomi sulit. Wah, ekonomi, sosiologi, sejarah, fisika, kimia. Berbahas ekonomi mungkin. Secara spesifik enggak, cuman banyak beats yang ada unsur ekonominya ya bisa gue bilang, karena hip hop musik yang gue bilangnya post capitalism music. Musiknya hadir karena ada kapitalisme gitu. Cuman hip hop yang heboh banget ngebahas Gucci, Chanel, luxury, nice car. Itu kan produk-produk kapitalisme ya gitu. Perlawanannya di situ hip hop tuh. Sejarahnya tuh. Cila sotoy buat gue. Gak apa-apa. Kita masih ada 2 SKS lagi sebenarnya juga ya. Aman aja. Bass Boy, kalau lu bro, kalau hip hop itu lu suka siapa? Banyak ya. Musisi itu atau mungkin lagunya gitu yang sampai sekarang lu suka banget gitu. Kalau dari luar ada countless ya gitu, bisa gue jajarin, mungkin mejanya juga gak akan muat gitu. Cuman yang pasti salah satu nabi besar. Nabi besar. Nabi besar gue bisa bilang Tyler the Creator. Terus ada Amine. You met him. I've met him, yes. Bareng sama satu brand sepatu itu kan. Yes sir. Terus ada Amine, ada Brockhampton, ada Kendrick Lamar. Lagi rame-ramenya lagi sekarang. Setelah dulu dia rame di All Right, ya kan? Oh iya. Maksudnya ramenya umum ya gitu, bukan cuma rame di pencinta hip hop gitu. Sekarang ada They Not Like Us, pem. Doechii juga lagi rame, Anxiety. Terus Doechii juga sabi banget sih menurut gue. Iya, seru dia. Banyak talent-talent baru dari luar juga yang gokil-gokil. Gue bilang tadi ya, kalau kita bahas satu-satu kayaknya nameless banget. Panjang ya. A$AP Rocky, J. Cole, Down to the Old Ones, Tupac, Biggie, NWA. Ini mau disebut doang sampai Bada Isya kak. Sampai Bada Isya lah banyak banget. Kalau di Indonesia pastinya ada Saikoji, betul. Ada Iwake, ada Morg Vanguard, ada teman-teman gue sendiri juga, Ariel Nayaka, Ramen Girl, Lace, Mattermost. Iya. Banyak banget, Mbak. Gue cinta banget sih gue. Biar bisa nambahin playlist gue. Yoi. Kamu jangan follow dia Instagram ya, follow Spotify-nya juga. Jadi kayak pas dia lagi denger lagu, denger lagu ini nih. Ini dia. Bisa, bener. Oh lagi, jadi jam-jam di jalan lagi denger lagu apa gitu. Bisa. What's next is gonna be a new single pastinya di bulan depan. Ini juga perjalanan menuju EP baru. Oke. Harusnya kan album kemarin ya. Harusnya 2025 jadi tahun album kedua, album studio kedua Bass Boy. Yang mana single-singlenya juga waktu itu udah gue lepas-lepasin. Jadi sebenarnya albumnya itu udah keluar setengah loh. Dicicil udah gue keluarin setengah jadi single-single. Itu mulai dari yang kemarin sama The Adams, ada yang sama Andin, dan macem-macem ya. Kemarin itu sepanjang tahun 2024. Itu sepanjang tahun gue ngeluarin 6 lagu.
Dengan harapan beres itu gue akan keluarin albumnya. Cuman karena satu dan lain hal, albumnya harus di scrap, albumnya di cancel, it's okay. Biasalah tersandung, namanya juga jalan, ya kan. Terus ya udah deh, gue sekarang gitu ya, tapi yang... start new, start fresh, gue sendirian. Gak sendiri sih bisa dibilang. Cuman maksudnya ini pertama kalinya gue develop my own ecosystem. Selama ini kan gue masuk ke ekosistem yang existing. Sekarang gue coba develop my own ecosystem, my own team, my own crew. Hopefully semoga ya. So far sih doing well. Gue seneng kerja sama anak-anaknya. Yeay. Amin. Cocok rasanya gitu di hati kerjanya. Ya bulan depan insya Allah bakal ada single baru. Untuk menuju EP yang juga akan dirilis di tahun ini. Di tengah tahun lah. Akan ada berapa lagu yang masuk EP itu? 5. Akan ada 5. Seru. Termasuk juga nggak tahu nih, kayaknya baru bulan April juga ada festival atau show yang mungkin Detikers harus tahu. Ada show yang bakal gue main tapi kebetulan di Malaysia ya. Berangkat kita. Berangkat ya, OTW ya. Secara tiket keluar lebih murah daripada tiket domestik. Kamu mudik ke Malaysia murahan ke Malaysia dong, iya kan? Lewat situ ya? Iya. Itu lebih murah. Lewat Malaysia ke Medan tuh lebih murah daripada langsung ke Medan. Gila sih menurut gue. Iya. Paspornya dicap lagi. Iya, konsep yang outrageous cuman ya udahlah ya. It is what it is ya. It is what it is. Oke, di Malaysia akan ada show? Akan ada show di bulan Juli. Hopefully all goes well. Kita bakal berangkat ke sana. Acaranya acara Indo juga, salah satu roadshow festival yang akan hadir juga. Udah tiap tahun hadir. Dia kali ini roadshow-nya pre-eventnya bikin di Malaysia. Seru banget. Very unique. So we'll see. We'll see how it goes. Iya. Nanti sepanggungnya mau Upin Ipin. Ya. Nggak ada lagi yang lain, maaf. BTW Upin Ipin will be coming to PS5 guys. Hah, di PS5? Iya, Upin Ipin tuh bakal ada di PS5 dan gamenya apa? Beli ayam goreng? Gamenya open world. Oh wow. Gamenya open world. Take notes ya buat siapapun yang nonton. Kita secara budaya udah jauh ketinggalan sama Malaysia. Itu di sebelah doang. Upin Ipin di PS5 dan Nintendo Switch. Wow. Ya, oke. Apa kalau misalnya ada di game ya? Gak tahu, harimau aja lebih banyakan dari sana. Azab koruptor. Cocok. Ya kan, wah ini neraka level berapa nih? Namanya Afif. Wah, Mabe, oke. Oke, sebenarnya kita punya tagline untuk menutup. Anyway, terima kasih banyak udah mampir lagi. Thank you udah diundang. Thank you udah ngobrol-ngobrol hari ini. Semoga lancar IP-nya, show-nya, sampai berjumpa di festival-festival keseruan lagi juga. Dan abis ini tentunya kita akan close dulu hari ini ya. Besok bareng sama Afif lagi ya. Iya, sampai Jumat ya. Kontraknya ya. Tuh Edo ada orangnya. Gawe bang ya. Gawe. Demi sesuap berlian. Kita tuh punya tagline. Jadi kalau kita bilang detik sore, jawabannya tuh adalah gak cuma hore-hore. Detik sore gak cuma hore-hore. Nah, tapi ada request khusus nih katanya. Boleh gak sih requestnya tutupnya pakai rap aja? Wah, susah nih. Boy. Susah nih. Kebetulan gue memang gak bisa freestyle. Nah, itu freestyle ya. The Dome ya gitu. Kalau yang Filipina tuh tak tumpak pak tukpang. Ya kan? Pak tumpak tak pak tumpak. Nah, gitu aja tuh. Boleh collab aja kalau gitu ya. Apa tadi tagline-nya? Detik sore. Gak cuma hore-hore. Gak cuma hore-hore. Nah, kamu versi itunya ya, beatboxnya ya. Oke bisa. Oke. Beatbox. Ini gue jadi gue yang Iya, kalian berdua aja deh, gue nonton aja di sini. Gak usah lah, udah. Cut. Kita udahi aja dan besok kita masih akan kembali lagi. Pokoknya Detik Sore Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 5:30 sore. Oke, waktunya Iza Magfira pamit. Farhan cabut. Bas Boy juga pamit. Alright, dan tentunya sampai berjumpa lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Bye.